Panggil aku ibu. Nah, dunia su ini hancur saat santri miskin membongkar dosa masa lalunya. Ternyata dia bayi yang dibuang di pasar 23 tahun lalu. Pasar tradisional Beringin Harjo belum sepenuhnya kering dari embun pagi. Tapi tempat itu sudah berisik sejak subuh. Teriakan pedagang, suara gerobak diseret, dan bau campuran ikan asin dengan sayuran busuk membuat udara terasa sesak. Di sudut pasar yang paling pengap, seorang pemuda bernama Yusuf duduk jongkok di atas kardus bekas yang mulai basah. Yusuf berumur 23 tahun. Wajahnya tenang, tapi hidupnya keras. Di tangannya ada kotak kayu tua yang isinya cuma semir sepatu hampir habis dan sikat yang bulunya sudah rontok. Setiap pagi ia membuka kotak itu dengan hati sabar. Seolah pekerjaan kecil itu adalah satu-satunya cara ia bertahan hidup. Di sekelilingnya, asap rokok para kuli panggul mengepul tebal. Mesin truk meraung setelah bongkar muatan. Pasar itu bising dan kotor. Tapi Yusuf seperti tidak peduli. Tangannya tetap sibuk menggosok sepatu pelanggan, sementara bibirnya pelan-pelan membaca zikir. Ia memakai baju koko abu-abu yang warnanya sudah pudar karena sering dicuci. Sarungnya diikat kuat di pinggang supaya tidak mengganggu saat bekerja. Di lehernya tergantung sebuah kain kecil yang dibungkus plastik bening. Benda itu tidak pernah ia lepaskan sejak kecil. Kain itu sudah kusam. Pinggirannya robek. Di atasnya ada tulisan doa yang tintanya hampir hilang dimakan waktu. Yusuf sering memegang kain itu diam-diam. Di dalam hatinya selalu muncul pertanyaan yang sama. Siapa yang menulis doa ini? Apakah seorang ibu yang sedang menangis saat meninggalkan bayinya? Atau seorang ayah yang terlalu takut untuk mempertahankannya? Yusuf tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanya satu. 23 tahun lalu, ia ditemukan sebagai bayi yang dibuang di pasar ini. Sendirian. Tanpa nama. Tanpa keluarga. Lamunan Yusuf terhenti ketika seorang pria gemuk dengan cincin emas besar memanggilnya dengan suara kasar. "Oh, semir sepatuku." Yusuf segera berdiri dan menunduk sopan. Ia berjalan mendekat lalu berlutut di depan pria itu. Tangannya langsung bekerja membersihkan lumpur di sepatu pantofel mahal milik sang juragan. Ia tidak pernah merasa hina dengan pekerjaan itu. Di pesantren, Kiai pernah berkata padanya bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan dari pekerjaan, tapi dari niatnya. Yusuf selalu mengingat kata-kata itu. Meski begitu, tatapan meremehkan dari orang-orang pasar tetap terasa menyakitkan. Banyak yang menganggapnya hanya anak buangan yang hidup dari menggosok sepatu orang lain. Siang mulai mendekat. Matahari semakin panas. Bau bensin, ikan, dan keringat bercampur di udara. Di tengah keramaian itu, Yusuf melihat seorang pengemis tua menggigil di sudut kios. Tanpa bicara apa-apa, Yusuf menyelipkan sebagian uang hasil semirnya ke tangan pengemis itu. Ia melakukannya cepat, supaya tidak ada yang melihat. Bagi Yusuf, dunia memang keras. Tapi ia tidak mau ikut menjadi orang kejam. Pikiran Yusuf lalu teringat pada surat dari ibu angkatnya di desa. Wanita tua itu yang membesarkannya sejak kecil. Dalam surat itu, sang ibu menulis bahwa penyakit jantungnya semakin sering kambuh. Tapi ia tetap memaksa Yusuf untuk melanjutkan hafalan Al-Quran di pesantren. Setiap kali mengingat surat itu, dada Yusuf terasa berat. Ia hanya bisa mengirim uang dari hasil semir sepatu yang sangat sedikit. Ia tahu uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli obat yang layak. Namun ia tetap bekerja setiap hari, berharap Tuhan masih memberi waktu bagi wanita yang sudah menyelamatkan hidupnya. Beberapa pelanggan sering bersikap kasar. Ada yang marah karena sepatu mereka dianggap kurang mengkilap. Padahal Yusuf sudah menggosok sampai jari-jarinya pegal. Ia hanya menjawab dengan senyum tipis dan kata maaf. Kadang justru pelanggan itu sendiri yang akhirnya merasa malu. Saat matahari sudah tepat di atas kepala, Yusuf duduk istirahat di bawah pohon beringin tua di tepi pasar.
Ia membuka nasi bungkus sederhana yang dibawanya dari pagi. Namun tangannya berhenti ketika sebuah mobil sedan perak yang sangat mewah berhenti di depan pasar yang kotor itu. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita parubaya turun dari dalamnya. Penampilannya sangat rapi dan mahal. Ia memakai kemeja sutra warna krem dan kacamata hitam. Sepatu hak tingginya berbunyi keras saat menginjak trotoar yang retak. Wanita itu bernama Emilia. Kehadirannya di pasar kumuh itu terlihat aneh, seolah orang yang salah tempat. Tas kulit yang ia bawa mungkin harganya bisa membiayai pengobatan ibu angkat Yusuf selama setahun. Emilia terlihat gelisah. Ia berjalan cepat menyusuri lorong-lorong pasar. Setiap melewati tempat yang bau, ia menutup hidung dengan sapu tangan. Tapi matanya terus mencari sesuatu dengan cemas. Yusuf memperhatikannya dari kejauhan. Ada perasaan aneh muncul di dadanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi melihat wanita itu membuat jantungnya berdebar keras. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang menarik hidup mereka ke arah yang sama. Beberapa menit kemudian, Emilia berhenti tepat di depan tempat Yusuf biasa bekerja. Matanya melihat kotak semir yang tua itu. Lalu perlahan ia menatap Yusuf yang duduk di bawah pohon beringin. Ketegangan emosional memuncak saat Emilia melepaskan kacamata hitamnya, menampakkan mata yang indah namun dipenuhi oleh kabut penyesalan yang sangat dalam. Ia menatap Yusuf bukan dengan tatapan merendahkan seperti pelanggan lainnya, melainkan dengan tatapan yang sangat intens, seolah-olah ia sedang mencari bayangan dirinya sendiri di dalam pupil mata pemuda penyemir sepatu itu. Yusuf berdiri dengan perlahan, merasa sangat canggung di bawah sorotan mata wanita bangsawan tersebut. Ia merapikan bajunya yang lusuh dan mencoba menyembunyikan tangannya yang hitam karena noda semir di belakang punggungnya. Dialog di antara mereka di penghujung menjadi sebuah pembuka gerbang takdir yang sangat menggugah. Emilia melangkah mendekat hingga aroma parfum mahalnya bertabrakan dengan bau debu di sekitar Yusuf. Suaranya yang serak dan penuh dengan muatan emosional terdengar seperti petir di tengah siang bolong, membuat seluruh saraf di tubuh Yusuf mendadak kaku. Emilia tidak meminta sepatunya disemir. Ia justru melontarkan sebuah kata yang meruntuhkan seluruh pertahanan batin Yusuf sebagai seorang yatim piatu yang tegar. "Nak, apakah kau yang memiliki kain putih dengan tulisan doa perlindungan itu?" tanya Emilia dengan suara yang bergetar hebat. Air mata mulai menggenang di kelopak matanya, menciptakan sebuah drama visual yang sangat menyayat hati bagi siapapun yang menyaksikannya. Yusuf tertegun, lidahnya seolah-olah keluh dan membeku. Ia meraba plastik di lehernya, merasakan kain itu seolah-olah mendadak menjadi sangat panas. Pertanyaan wanita itu adalah sebuah kunci yang membuka kotak Pandora masa lalunya yang terkunci rapat selama 23 tahun. Ia ingin bertanya dari mana wanita ini tahu tentang kain itu. Namun sebelum ia sempat berucap, Emilia sudah menutup mulutnya dengan tangan, seolah-olah ia baru saja membocorkan sebuah rahasia yang seharusnya ia bawa sampai ke liang lahat. Suasana di sekitar mereka mendadak menjadi sangat sunyi, seolah-olah orang-orang pasar menghilang di telan bumi, menyisakan mereka berdua di tengah panggung takdir yang baru saja dimulai. Yusuf yang terpaku menatap wajah Emilia yang basah oleh air mata, sementara di kejauhan, suara azan zuhur mulai berkumandang dari masjid pasar, memanggil jiwa-jiwa yang sedang tersesat untuk kembali bersujud. Yusuf menyadari bahwa kehidupannya yang sederhana sebagai santri penyemir sepatu tidak akan pernah sama lagi. Ia merasakan sebuah firasat bahwa wanita di hadapannya ini adalah jawaban dari doa-doa panjangnya, namun juga mungkin menjadi awal dari luka baru yang jauh lebih perih daripada kemiskinan. Di bawah pohon beringin tua itu, debu pasar yang beterbangan seolah-olah sedang menari menyambut dimulainya sebuah pengadilan nurani yang akan memuji arti sesungguhnya dari sebuah kata. Ibu. Udara di lorong sempit pasar beringin Harjo mendadak terasa membeku, seolah-olah waktu telah berhenti berdetak tepat saat wanita anggun itu melontarkan pertanyaannya. Di sekeliling mereka, kegaduhan pasar yang tadinya memekakkan telinga, suara tawar-menawar harga cabai, derit roda gerobak yang syarat beban,
hingga teriakan kuli panggul, perlahan-lahan memudar menjadi dengung latar belakang yang samar. Yusuf berdiri mematung di hadapan Emilia, merasakan detak jantungnya menghantam rongga dadanya dengan kekuatan yang hampir menyakitkan. Pertanyaan tentang kain doa itu bukan sekadar kalimat biasa. Itu adalah sebuah kunci perak yang dipaksakan masuk ke dalam gembok berkarat di relung jiwanya yang paling gelap. Yusuf merasa seolah-olah seluruh lapisan pertahanan yang ia bangun di pesantren selama bertahun-tahun kini runtuh dalam sekali sentakan napas. Batin Yusuf bergejolak hebat, memicu badai emosi yang sangat mendetail dan hiperbolis. Ia menatap wajah Emilia yang hanya berjarak beberapa jengkal darinya, mencatat setiap detail kecil, gincu merah pucat yang sedikit luntur di sudut bibir yang bergetar, pori-pori wajah yang ditutupi bedak mahal namun gagal menyembunyikan gurat keletihan batin. Dan yang paling menyesakkan adalah sorot mata wanita itu. Sebuah labirin kesedihan yang seolah memanggil-manggil namanya dari kedalaman masa lalu. Yusuf merasa jemari tangannya yang masih kotor oleh noda semir hitam menjadi dingin seketika. Ia ingin meraba kain doa di balik bajunya, ingin meyakinkan diri bahwa benda itu masih di sana, namun tubuhnya terkunci oleh kengerian yang aneh sekaligus harapan yang sangat purba. Suasana pasar yang menyaksikan momen ini digambarkan dengan sangat dramatis melalui perspektif orang-orang di sekeliling mereka. Beberapa pedagang kaki lima dan pembeli yang lewat mulai memperlambat langkah. Mata mereka tertuju pada pemandangan yang tidak lazim. Seorang nyonya besar yang tampak seperti turun dari singgasana langit sedang berhadapan dengan seorang santri penyemir sepatu yang rendah. Ada bisik-bisik yang mulai merambat di udara. Sebuah spekulasi liar yang berterbangan seperti lalat di atas daging pasar. Yusuf menyadari bahwa privasinya sedang ditelanjangi di bawah terik matahari. Namun perhatiannya tetap tertuju sepenuhnya pada Emilia yang kini tampak semakin rapuh. Seolah-olah ia akan hancur menjadi debu jika ditiup oleh angin sedikit saja. Emilia melangkah satu langkah lebih dekat. Aroma parfum bunga lili yang mahal kini menyengat indera penciuman Yusuf. Bertarung dengan bau amis pasar yang biasanya ia akrabi. Wanita itu tidak memedulikan tatapan mata orang-orang. Ia seolah-olah telah kehilangan kewarasannya demi sebuah kebenaran yang tertunda selama 23 tahun. Emilia perlahan mengangkat tangannya yang mengenakan cincin berlian yang berkilau menyilaukan, mencoba menyentuh pipi Yusuf yang kasar karena terpapar panas matahari. Namun, saat jarinya hampir menyentuh kulit Yusuf, ia menariknya kembali dengan gemetar, seolah-olah ia merasa dirinya terlalu kotor untuk menyentuh kesucian seorang santri yang selama ini ia telantarkan dalam debu kemiskinan. Penyampaian perasaan batin Emilia diceritakan melalui narasi yang mendalam tentang penyesalannya yang telah menjadi penjara tanpa jeruji. Selama 2 dekade, setiap kali ia melihat anak laki-laki seusia Yusuf di pusat perbelanjaan mewah, ia selalu merasakan sebuah belati yang menusuk ulu hatinya. Ia melihat Yusuf bukan sebagai seorang pemuda dewasa, melainkan sebagai bayi merah yang ia bungkus dengan kain doa dan ia letakkan di atas tumpukan karung beras dengan air mata yang hampir membuat matanya buta. Penyesalan itu kini menjelma menjadi sebuah getaran hebat yang mengguncang arsi batinnya, memaksa semua topeng keberhasilan dan kekayaan yang ia banggakan selama ini luruh tak bersisa. Ia merasa sangat hina berada di hadapan putranya sendiri yang tumbuh besar dari tetesan keringat penyemir sepatu. Sementara ia tidur di atas kasur sutra yang dibangun dari fondasi pengkhianatan naluri ibu. Yusuf akhirnya mampu mengeluarkan suara, meski parau dan hampir tenggelam oleh suara mesin truk di kejauhan. Ia bertanya dengan nada yang sangat sopan namun syarat dengan kecurigaan, menanyakan bagaimana mungkin seorang wanita sehormat Emilia bisa mengetahui rahasia kain yang bahkan ibu angkatnya saja jarang ia izinkan untuk melihatnya. Yusuf merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan hantu dari masa lalu yang datang untuk menagih janji yang tidak pernah ia setujui. Ia teringat akan penderitaan ibu angkatnya di kampung. Wanita yang tidak memiliki hubungan darah namun memberikan seluruh hidupnya untuk Yusuf. Berbanding terbalik dengan wanita di depannya yang tampak memiliki segalanya namun seolah-olah baru saja kehilangan jiwanya.
Ketegangan di depan kios semir itu mencapai puncaknya saat Emilia tiba-tiba jatuh terduduk di atas bangku kecil tempat pelanggan Yusuf biasa duduk untuk disemir sepatunya. Ia mengabaikan noda debu yang mungkin mengotori celana kain mahalnya. Emilia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan tangisan yang selama ini ia tahan di balik pintu-pintu ruang rapat perusahaan yang dingin, kini meledak di tengah pasar tradisional. Ia terisak dengan suara yang begitu memilukan, sebuah ratapan yang seolah-olah membawa beban dosa kolektif dari semua orang tua yang pernah meninggalkan anak-anak mereka. Orang-orang pasar yang tadinya hanya menonton dengan penasaran, kini terdiam dalam kebisuan yang hormat, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat intim. Di tengah isakannya, Emilia mendongak dan menatap Yusuf dengan pandangan yang penuh permohonan. Ia tidak peduli jika reputasi bisnisnya hancur atau jika para investor akan menganggapnya tidak stabil secara mental. Di hadapan ribuan pasang mata orang pasar, ia ingin melakukan sebuah pengakuan yang akan mengubah status sosialnya dari seorang pemimpin perusahaan menjadi seorang ibu yang berdosa. Emilia meraih ujung sarung Yusuf yang lusuh, memegangnya dengan erat seolah-olah itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya agar tidak tenggelam dalam lautan keputusasaan. Dialog langsung yang terjadi di momen ini menjadi puncak emosional yang membelah atmosfer pasar. Emilia mengucapkan sebuah panggilan yang selama 23 tahun hanya berani ia bisikkan di dalam doanya yang sunyi. Panggilan itu meluncur dari bibirnya dengan kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung kesombongan manusia, membuat Yusuf merasa seolah-olah bumi yang ia injak sedang terbelah menjadi dua. Nak, jangan panggil aku nyonya. Panggillah aku ibu, karena akulah wanita yang 23 tahun lalu meninggalkanmu di sini dalam kedinginan dan ketakutan. Rintih Emilia dengan suara yang melengking tajam, menembus gendang telinga setiap orang yang hadir dan membuat suasana pasar mendadak menjadi sesunyi pemakaman. Kalimat itu diikuti oleh reaksi hiperbolis dari lingkungan sekitarnya. Seorang ibu penjual jamu yang berada di dekat mereka secara tidak sadar menjatuhkan botol minumannya hingga pecah berserakan. Sementara para kuli panggul berhenti sejenak, membiarkan beban di pundak mereka terasa lebih ringan dibandingkan beban pengakuan Emilia. Yusuf merasa kepalanya mendadak pening. Ia seolah melihat kilasan cahaya putih yang menyilaukan saat mendengar kata ibu. Kata itu adalah sesuatu yang ia rindukan sekaligus ia benci. Sebuah konsep yang abstrak yang selama ini hanya ia temukan dalam kitab-kitab agama, namun kini hadir secara fisik dalam sosok wanita yang aromanya lebih mahal dari seluruh harga kios di pasar ini. Yusuf mundur selangkah, tangannya yang hitam karena semir memegang dadanya yang sesak. Ia merasakan amarah yang murni mulai mendidih di dalam darahnya, namun adab santrinya mencoba memadamkan api tersebut. Ia berpikir tentang malam-malam dingin saat ia menangis menanyakan di mana ibunya, tentang ejekan teman-temannya saat kecil yang menyebutnya anak haram atau anak buangan, dan tentang punggung ibu angkatnya yang semakin bungkuk karena bekerja keras untuknya. Semua penderitaan itu kini mengerucut pada wanita yang duduk bersimpuh di depannya ini. Yusuf merasa sangat terluka karena ibunya baru datang setelah ia menjadi pemuda yang mandiri, bukan saat ia sedang membutuhkan pelukan hangat di tengah malam yang menakutkan. Meskipun batinnya menjerit karena rasa sakit, Yusuf tetap berusaha menjaga martabatnya. Ia tidak membalas pelukan Emilia, ia justru menjaga jarak yang sangat sopan namun terasa begitu jauh secara emosional. Ia menatap Emilia dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kerinduan yang haus dan kebencian yang masih segar. Ia menyadari bahwa pengakuan di depan publik ini adalah tindakan yang sangat berisiko bagi Emilia. Namun baginya, itu tidak cukup untuk menghapus ribuan hari yang ia lalui tanpa seorang ibu. Yusuf merasakan sebuah ironi yang mendalam. Wanita ini memanggilnya anak di depan orang-orang pasar yang ia anggap rendah. Padahal wanita inilah yang dulu menjadikannya rendah dengan membuangnya ke jalanan. Di tengah terik matahari yang menyengat, Yusuf berbalik badan menjauhi Emilia, meninggalkan wanita itu yang masih bersimpuh di atas bangku semir kayu yang kusam.
Ia berjalan menembus kerumunan orang pasar yang memberinya jalan dengan wajah-wajah penuh empati. Setiap langkah kaki Yusuf terasa sangat berat. Seolah-olah ia sedang menyeret seluruh beban masa lalunya yang baru saja terbongkar. Di belakangnya, Emilia terus memanggil namanya. Namun Yusuf terus berjalan menuju masjid pesantren yang berada di pinggiran pasar, mencari perlindungan di hadapan Tuhan atas badai kenyataan yang baru saja menghantam hidupnya. Sinar matahari yang jatuh di atas kepala Yusuf seolah-olah sedang memuji kekuatannya sebagai seorang santri. Ia tahu bahwa mulai hari ini, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Bayangan Emilia yang menangis di atas bangku semirnya akan terus menghantuinya di setiap rakaat salatnya. Di atas langit pasar yang berdebu, awan hitam mulai berkumpul, menandakan bahwa badai emosional yang lebih besar akan segera datang. Langit di atas Yogyakarta sore itu tampak seperti kanvas yang baru saja disiram tinta jingga keunguan, menciptakan semburat warna yang indah namun menyimpan kemuraman yang mencekam. Angin bertiup membawa aroma tanah kering yang baru saja disapa rintik gerimis tipis. Namun kesegaran alam itu sama sekali tidak mampu mendinginkan bara api yang sedang berkecamuk di dalam dada Yusuf. Setelah kejadian pengakuan yang mengguncang pasar tadi siang, Yusuf merasa seolah-olah separuh nyawanya telah dicabut dan digantikan oleh gumpalan kabut tebal yang membuatnya linglung. Ia kini berdiri di tepi jalan raya yang padat, tepat di depan gapura pesantren yang sudah mulai kusam warna catnya. Di depannya, sebuah sedan mewah berwarna perak mengkilap, mobil milik Emilia, berhenti dengan anggun, menghalangi pandangan Yusuf ke arah jalanan yang biasa ia lalui. Kaca mobil yang gelap dan tebal itu perlahan turun, menyingkap sesosok wanita yang wajahnya masih sembab oleh sisa-sisa tangis yang memilukan. Emilia duduk di bangku belakang, terlihat sangat rapuh di balik kemewahan interior mobilnya yang berlapis kulit asli dan wangi aromaterapi mahal. Yusuf menatap bayangan dirinya yang terpantul di pintu mobil yang bersih mengkilap. Ia melihat seorang pemuda dengan baju koko abu-abu yang lecek, sarung yang berdebu, dan jemari tangan yang masih menyimpan residu hitam dari semir sepatu. Kontras kasta itu begitu tajam, begitu menyakitkan, seolah-olah ada jurang tak kasat mata yang terbentang di antara aspal tempat Yusuf berdiri dan karpet mobil tempat Emilia duduk. Batin Yusuf berteriak dalam diam, sebuah pergolakan hiperbolis yang membuatnya merasa seolah-olah ia sedang diikat oleh rantai baja di dasar samudra penderitaan. Ia meraba plastik pelindung kain doa di balik bajunya, merasakan benda itu seolah-olah memiliki detak jantungnya sendiri yang selaras dengan kegelisahannya. Ia merasa sangat marah karena wanita di depannya ini baru saja mengoyak luka lama yang sudah hampir kering. Namun di sisi lain, ada sebuah magnet purba dari dalam sumsum tulangnya yang menariknya untuk tetap berdiri di sana, mendengarkan apapun yang akan dikatakan oleh wanita yang mengaku sebagai ibunya itu. Yusuf merasa seolah-olah ia sedang mengkhianati ibu angkatnya di desa hanya dengan menatap mata Emilia. Namun naluri seorang anak yang haus akan kasih sayang ibu tetap saja memenangi peperangan logika tersebut. Suasana jalanan di sekitar mereka digambarkan dengan sangat mendetail untuk memperkuat ketegangan. Suara klakson kendaraan yang tidak sabar, deru motor yang memekakkan telinga, dan bau asap knalpot yang menyesakkan napas seolah-olah membentuk tembok yang mengisolasi Yusuf dan Emilia dalam drama mereka sendiri. Orang-orang yang berlalu lalang menatap dengan penuh tanda tanya, melihat bagaimana seorang santri miskin diajak bicara oleh nyonya besar di dalam mobil mewah. Bagi mereka, itu mungkin sebuah keberuntungan, namun bagi Yusuf, itu adalah sebuah penghinaan yang dibungkus dengan kain sutra. Ia merasa harga dirinya sebagai santri yang mandiri sedang diuji oleh godaan materi yang sangat kuat. Emilia mencoba berbicara, namun suaranya tenggelam oleh isak tangis yang kembali pecah. Ia tidak berani turun dari mobil. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya di luar zona nyaman kemewahannya akan membuatnya terlihat sangat berdosa di hadapan Yusuf. Emilia mengulurkan sebuah amplop tebal berwarna putih bersih ke arah jendela, sebuah simbol materi yang ia harap bisa menjadi jembatan untuk mendapatkan kembali hati anaknya.
Ia menceritakan melalui narasi batin yang mendalam tentang betapa ia selalu menghitung hari sejak ia meninggalkan Yusuf di pasar. Tentang bagaimana setiap kesuksesan bisnisnya selalu terasa hambar karena ia tahu ada seorang anak yang ia korbankan demi posisi CEO yang ia sandang sekarang. Penyampaian perasaan batin Yusuf dalam menghadapi tawaran bantuan Emilia digambarkan dengan sangat puitis melalui analogi debu dan permata. Yusuf melihat amplop itu bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai upaya Emilia untuk membeli pengampunan. Ia membayangkan punggung ibu angkatnya yang bungkuk karena mencangkul di sawah hanya untuk membelikannya kitab suci, dan ia merasa amplop pemberian Emilia ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap keringat tulus wanita di kampung itu. Yusuf merasa sangat mual melihat kemewahan yang dipamerkan Emilia, seolah-olah setiap inci kemilau mobil perak itu dibangun di atas tangisannya saat bayi yang kedinginan di atas karung beras. Ketegangan di pinggir jalan itu mencapai titik didih saat Yusuf melangkah satu langkah lebih dekat ke jendela mobil, namun bukan untuk menerima amplop tersebut. Ia menatap Emilia dengan sorot mata yang begitu jernih namun sedingin es di puncak gunung. Yusuf ingin menunjukkan bahwa meskipun ia miskin, ia memiliki kekayaan jiwa yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh uang Emilia. Ia menyadari bahwa kehadiran Emilia saat ini hanyalah untuk memuaskan rasa bersalah wanita itu sendiri, bukan benar-benar peduli pada masa depan Yusuf. Penolakan Yusuf ini dirasakan oleh Emilia sebagai hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman penjara manapun. Yusuf mencoba menjelaskan posisinya tanpa harus kehilangan kesantunan santrinya. Ia menyatakan bahwa selama ini ia telah hidup dengan sangat baik dari hasil tetesan keringatnya sendiri, dan kasih sayang dari mereka yang tidak membuangnya. Yusuf menekankan bahwa ia tidak butuh harta dari orang asing. Karena bagi Yusuf, Emilia tetaplah orang asing yang kebetulan memiliki kaitan darah namun tidak memiliki kaitan jiwa. Kata-kata Yusuf yang lembut namun bermakna tajam itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati Emilia, membuatnya menyadari bahwa uang tidak bisa memperbaiki apa yang sudah dihancurkan oleh waktu selama 23 tahun. Di dalam mobil, Emilia merasa sangat terhina sekaligus kagum pada keteguhan hati putranya. Ia melihat Yusuf sebagai replika sempurna dari ayahnya yang dulu juga seorang idealis yang teguh pada prinsip. Namun sayangnya ia khianati demi kekuasaan. Emilia mencoba memohon agar Yusuf setidaknya mau masuk ke dalam mobil agar mereka bisa bicara lebih tenang. Namun Yusuf tetap bergeming di atas aspal yang panas. Penolakan fisik Yusuf ini digambarkan secara hiperbolis sebagai sebuah gunung batu yang tidak tergoyahkan oleh terjangan badai materi. Emilia merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan tembok tinggi yang ia bangun sendiri dengan tangannya selama bertahun-tahun. Momen puncak emosional terjadi saat Yusuf mengeluarkan plastik berisi kain doa dari balik bajunya, menunjukkan benda itu di depan wajah Emilia. Cahaya lampu jalan yang mulai menyala memantul di plastik tersebut, memperlihatkan tulisan doa yang hampir pudar. Yusuf bertanya dengan suara yang sangat tenang namun mengandung getaran kepedihan yang luar biasa, menanyakan apakah doa ini ditulis agar ia selamat atau agar Emilia bisa tidur dengan nyenyak setelah membuangnya. Pertanyaan itu membelah atmosfer sore yang lembab, membuat sang sopir di bangku depan tertunduk malu mendengarnya. Dialog langsung yang keluar dari bibir Yusuf menjadi kutipan yang sangat punci dan menyayat relung terdalam nurani Emilia. Yusuf tidak berteriak, ia tidak menghujat, namun kebenaran yang ia sampaikan memiliki kekuatan yang mampu mengguncang fondasi menara perusahaan milik Emilia. Ibu, jangan tawarkan aku emas di saat aku sudah belajar mencintai debu. Aku tidak butuh kemewahan mobilmu untuk pulang. Karena sejauh apapun aku berjalan, doaku hanya bermuara pada satu wanita yang tidak membuangku di pasar 23 tahun lalu. Ucap Yusuf dengan tatapan mata yang begitu dalam, membuat Emilia seketika kehilangan napas dan merasa jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Kalimat itu diikuti oleh tindakan Yusuf yang menjauh dari mobil tersebut. Ia berjalan kaki memasuki gerbang pesantren tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Langkah kakinya yang mengenakan sandal jepit kusam terdengar begitu mantap, beradu dengan suara kerikil jalanan. Di dalam mobil,
Emilia hanya bisa melihat bayangan punggung Yusuf yang semakin mengecil di kejauhan, terhalang oleh pagar besi pesantren yang mulai ditutup. Ia merasa sangat kecil di dalam mobilnya yang luas. Ia merasa sangat miskin di tengah tumpukan uangnya. Emilia memeluk amplop putih itu ke dadanya, menangis sejadi-jadinya tanpa peduli lagi pada citranya sebagai seorang pengusaha kelas atas. Suasana malam yang mulai jatuh menyelimuti pesantren. Yusuf duduk di pojokan masjid, membuka kitabnya, namun pikirannya terus melayang pada wajah wanita di balik kaca mobil tadi. Ia merasakan sebuah kerinduan yang sangat aneh, sebuah rasa lapar akan kasih sayang ibu yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Namun, setiap kali rasa rindu itu muncul, bayangan wajah ibu angkatnya di desa kembali hadir, menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kewarasan batinnya. Yusuf menyadari bahwa pertemuannya dengan Emilia bukan hanya tentang asal-usul, tapi tentang ujian kesetiaan pada mereka yang telah menyelamatkan nyawanya dari tumpukan karung pasar. Di kejauhan, sedan perak itu masih terparkir diam di pinggir jalan. Lampu belakangnya yang merah tampak seperti dua mata iblis yang sedang menangis darah. Emilia tidak mau pergi, seolah-olah dengan tetap di sana ia bisa menebus dosanya. Namun, di dalam masjid yang suci, Yusuf mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang begitu merdu dan memilukan. Seolah-olah ia sedang mengirimkan pesan kepada langit bahwa ia baik-baik saja tanpa harta dari ibunya. Malam di lingkungan pesantren merayap dengan keheningan yang menyesakkan. Hanya menyisakan suara jangkrik yang bersahutan di balik rimbunnya pohon Kamboja, dan aroma wangi sate dari kejauhan yang mulai memudar. Yusuf duduk bersimpuh di atas dipan kayu yang sudah mulai lapuk di kamar asramanya. Sebuah ruangan sempit yang hanya diterangi oleh sebuah lampu pijar 5 watt yang cahayanya kuning pucat. Di tangannya yang masih menyimpan gurat kelelahan dari pasar, ia menggenggam selembar amplop kumal yang kertasnya sudah mulai menguning dan berminyak karena perjalanan jauh dari pelosok desa. Surat itu baru saja tiba, diantarkan oleh seorang santri junior dengan napas yang terengah-engah. Yusuf menatap alamat pengirimnya yang ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar dan tidak rapi. Tulisan ibu angkatnya, satu-satunya wanita yang ia sebut, ibu, tanpa ada keraguan di dalam nadinya. Batin Yusuf bergolak hebat, menciptakan badai emosi yang sangat mendetail dan hiperbolis di dalam rongga dadanya. Ia merasakan sebuah firasat buruk yang merayap seperti hawa dingin menyentuh tulang belakangnya. Seolah-olah kertas di tangannya itu membawa berita yang akan meruntuhkan seluruh fondasi ketenangannya. Ia perlahan merobek pinggiran amplop tersebut. Suara robekan kertas itu terdengar sangat nyaring di kesunyian malam, memicu denyut jantung yang tidak beraturan. Yusuf harus mengambil napas panjang berkali-kali hanya untuk sekadar memfokuskan matanya pada deretan kalimat yang ditulis dengan tinta hitam yang di beberapa bagian tampak luntur, seolah-olah ditetesi oleh air mata saat penulisnya menggoreskan pena tersebut. Isi surat itu digambarkan dengan sangat puitis melalui cara Yusuf membaca setiap kata sebagai sebuah sayatan pada jiwanya. Ibu angkatnya bercerita bahwa kesehatannya kini benar-benar telah berada di titik nadir. Penyakit jantung yang selama ini ia sembunyikan dengan senyuman tulus kini telah menagih janji terakhirnya. Namun, yang membuat dunia Yusuf terasa berputar dan gelap adalah pengakuan jujur sang ibu angkat tentang hari di mana ia menemukan Yusuf 23 tahun silam. Di dalam surat itu, sang ibu mengaku bahwa ia sebenarnya melihat wanita yang meletakkan bayi Yusuf di atas tumpukan karung pasar. Seorang wanita muda yang cantik namun tampak hancur oleh ketakutan, mengenakan kalung dengan inisial E, yang berkilau di bawah lampu pasar yang remang. Penyampaian perasaan batin Yusuf saat menyadari kaitan antara surat ini dengan kemunculan Emilia digambarkan secara hiperbolis, sebagai sebuah petir yang menyambar di tengah padang pasir yang sunyi. Ia menyadari bahwa takdir tidak sedang bercanda. Wanita yang memanggilnya, "Nak," di pasar dan wanita di dalam mobil perak itu memang benar-benar sumber dari segala pertanyaannya. Ibu angkatnya menuliskan bahwa ia selama ini menyimpan rahasia itu karena takut kehilangan Yusuf. Takut jika Yusuf akan kembali pada kemewahan dan melupakan gubuk tuanya di desa. Namun,
Kini, dengan napas yang semakin pendek, sang ibu angkat memohon agar Yusuf mencari wanita berinisial E tersebut, karena ia tidak ingin Yusuf hidup dalam kebencian setelah ia meninggal nanti. Yusuf merasakan sebuah lubang besar menganga di hatinya. Ia merasa sangat berdosa karena telah bersikap kasar pada Emilia di pinggir jalan tadi, sementara ibu angkatnya sendiri justru memerintahkannya untuk membuka pintu maaf. Ia membayangkan wajah renta ibu angkatnya yang sedang terbaring lemah di gubuk kayu, menanti kepulangannya dengan harapan yang tipis. Di saat yang sama, bayangan wajah Emilia yang bersimpuh di atas bangku semirnya terus membayangi pikirannya. Yusuf merasa terjepit di antara dua kutub kasih sayang. Cinta tulus dari seorang wanita miskin yang menyelamatkannya, dan cinta penuh penyesalan dari seorang wanita kaya yang membuangnya. Suasana di kamar asrama itu digambarkan dengan sangat mendetail untuk memperkuat rasa kesendirian Yusuf. Dinding tembok yang catnya sudah mengelupas seolah-olah ikut menangis menyaksikan pemuda itu tersungkur di atas sajadahnya. Yusuf menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya yang kasar, membiarkan air mata pertama sejak ia dewasa tumpah tanpa bisa dibendung lagi. Ia menangis bukan karena kemiskinannya, bukan karena kelumpuhan nasibnya, melainkan karena ia menyadari betapa berat beban rahasia yang selama ini dipikul oleh ibu angkatnya demi mempertahankannya di sisinya. Setiap tetes air mata Yusuf adalah bentuk penghormatan sekaligus kepedihan atas cinta yang egois namun murni dari sang ibu angkat. Yusuf mencoba menenangkan dirinya sendiri melalui percakapan batin yang mendalam. Ia bertanya-tanya pada Tuhan, mengapa ia harus diberi ujian seberat ini tepat saat ia sedang berjuang menghafalkan ayat-ayat suci. Yusuf merasa bahwa selembar kain doa di lehernya kini terasa 1000 kali lebih berat. Karena ia tahu kain itu adalah bukti fisik dari dosa dan doa Emilia yang bersatu. Ia mulai menyusun rencana dalam kepalanya. Ia harus pulang ke kampung untuk melihat kondisi ibu angkatnya. Namun ia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk membiayai pengobatan sang ibu adalah dengan menelan harga dirinya dan mencari Emilia kembali. Konflik batin Yusuf mencapai puncaknya saat ia menyadari ironi hidupnya. Ia selama ini menghina uang Emilia, menyebutnya sebagai alat untuk membeli pengampunan. Namun kini uang itulah yang ia butuhkan untuk menyelamatkan nyawa wanita yang paling ia cintai. Yusuf merasa sangat hina, seolah-olah ia sedang dipaksa oleh takdir untuk sujud di depan kaki wanita yang dulu membuangnya. Ia membayangkan wajah Emilia yang mungkin saat ini sedang duduk di kantor mewahnya dengan hati yang hancur. Tidak tahu bahwa putranya kini sedang merangkak kembali karena kebutuhan mendesak. Rasa malu dan putus asa beradu di dalam darah Yusuf, menciptakan rasa pening yang luar biasa. Ketegangan di asrama itu terusik saat suara azan tahajud mulai berkumandang dari masjid pesantren. Suaranya yang melengking jernih membelah kegelapan malam. Yusuf segera bangkit, mencuci wajahnya dengan air wudhu yang dinginnya menusuk hingga ke saraf. Mencoba menyucikan pikirannya dari prasangka buruk. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah pada keadaan. Dengan tekad yang bulat, ia melipat surat dari kampung itu dan menyimpannya di dalam saku bajunya, tepat di samping kain doa pemberian Emilia. Ia memutuskan bahwa esok pagi, ia akan kembali ke pasar, bukan untuk menyemir sepatu demi recehan, melainkan untuk mencari jejak Emilia yang mungkin masih berada di sekitar sana. Di bawah naungan lampu pijar yang mulai berkedip-kedip hendak mati, Yusuf melakukan satu tindakan yang sangat emosional. Ia mengambil sebuah pena dan secari kertas, menuliskan balasan singkat untuk ibu angkatnya di desa. Ia menulis dengan tangan yang gemetar, menjanjikan bahwa ia akan segera pulang membawa obat dan keajaiban. Namun, di balik janji itu, ia tahu bahwa ia harus melewati jalanan yang penuh duri penghinaan di dunia Emilia. Yusuf merasa seolah-olah ia sedang menukar jiwanya dengan kesehatan ibu angkatnya, sebuah pengorbanan yang hanya mampu dilakukan oleh seorang anak yang baktinya telah melampaui logika kemarahan. Momen puncak emosional terjadi saat Yusuf bersujud dalam salat tahajudnya. Di tengah keheningan malam, isak tangisnya kembali pecah,
lebih hebat dari sebelumnya. Ia mengadukan semua beban di pundaknya kepada sang pemilik takdir. Ia merasa sangat kecil, sangat rapuh. Seolah-olah ia hanyalah butiran debu di atas sepatu para saudagar yang selama ini ia bersihkan. Namun, di dalam sujud yang panjang itu, ia merasakan sebuah ketenangan yang aneh mulai meresap ke dalam hatinya. Ia seolah mendengar bisikan gaib bahwa setiap penderitaan ini adalah jalan menuju pembersihan jiwa yang lebih besar. Dialog langsung yang keluar dari bibir Yusuf di penghujung sujudnya menjadi kutipan yang sangat punci dan menggambarkan penyerahan dirinya secara total pada takdir Allah. Suaranya yang serak dan penuh permohonan terdengar sangat memilukan, mengguncang langit-langit asrama yang sepi. Ya Allah, jika harga dari nyawa ibu yang merawatku adalah harus bersimpuh di depan wanita yang membuangku, maka biarkan harga diriku hancur berkeping-keping. Asalkan aku tidak menjadi anak yang durhaka pada kasih sayang. Rintih Yusuf dengan dahi yang masih menempel di sajadah, menciptakan getaran spiritual yang begitu kuat di dalam ruangan sempit itu. Fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur, membiaskan cahaya merah darah di langit Yogyakarta. Yusuf keluar dari asramanya dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, meninggalkan kesunyian pesantren menuju hiruk-pikuk pasar yang mulai menggeliat. Di saku bajunya, surat dari kampung itu seolah menjadi api yang membakar semangatnya sekaligus air yang memadamkan dendamnya. Ia tahu bahwa hari ini, ia tidak akan lagi melihat Emilia sebagai musuh yang datang membawa harta, melainkan sebagai sebuah pintu darurat yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Di kejauhan, mobil sedan perak itu tampak sudah kembali terparkir di pinggir jalan pasar, menanti kembalinya sang putra penyemir sepatu dalam drama takdir yang semakin berliku selanjutnya. Matahari baru saja memanjat separuh langit Yogyakarta, namun panasnya sudah terasa membelah kulit kepala, menyatu dengan debu-debu jalanan yang beterbangan liar setiap kali bus kota menderu lewat. Yusuf berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit yang dinding kacanya memantulkan cahaya mentari dengan begitu angkuh. Seolah-olah gedung itu adalah sebuah gunung perak yang tidak membiarkan siapapun yang berdebu masuk ke dalam wilayah sucinya. Menara Kencana ini adalah pusat kekuasaan Emilia, tempat di mana keputusan-keputusan miliaran rupiah dibuat dan di mana nama Pradana dijunjung setinggi langit. Yusuf menatap bayangan dirinya di pintu kaca otomatis. Ia melihat seorang pemuda dengan baju koko yang warnanya mulai pudar, sarung yang sedikit berantakan di ujung bawah, dan alas kaki berupa sandal jepit yang bagian tumitnya sudah menipis. Di tangannya, ia menggenggam erat surat kumal dari kampung, satu-satunya penyulut keberanian yang membuatnya berani menginjakan kaki di atas lantai marmer yang mengilap seperti cermin. Batin Yusuf meronta hebat. Sebuah peperangan hiperbolis antara harga diri yang terluka dan bakti yang mendesak. Ia merasa setiap langkahnya di atas lantai mewah itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap jati dirinya sebagai santri yang mandiri. Namun setiap kali bayangan wajah ibu angkatnya yang pucat dan sesak napas muncul di kepalanya, rasa malu itu ia tekan dalam-dalam hingga ke dasar sanubari. Ia merasa seolah-olah sedang berjalan di atas hamparan duri yang dibungkus kain sutra. Kemewahan ini terasa sangat menyakitkan karena ia tahu bahwa setiap inci dari kemegahan ini dibangun dari fondasi masa lalu yang mengubur keberadaannya. Yusuf merasa sangat kecil, seperti butiran debu yang tak sengaja terbawa angin masuk ke dalam istana permata, menunggu untuk disapu bersih oleh petugas keamanan yang menatapnya dengan pandangan penuh selidik dan kecurigaan. Suasana di dalam lobi gedung digambarkan dengan sangat mendetail melalui panca indera Yusuf yang sangat sensitif. Ia mencium aroma pengharum ruangan beraroma sandalwood yang mahal, sangat kontras dengan bau keringat dan amis ikan yang biasa ia hirup di pasar. Suara langkah kaki para karyawan yang mengenakan sepatu pantofel mahal, dan hak tinggi terdengar seperti rentetan senjata mesin yang menghujam ketenangannya. Semua orang tampak bergerak dengan terburu-buru. Wajah-wajah mereka dingin dan kaku, sangat berbeda dengan wajah-wajah hangat di pesantren yang selalu dihiasi senyum tulus. Di sudut lobi, terpampang foto besar Emilia yang tampak sangat berwibawa dalam setelan jas formal. Namun bagi Yusuf,
Mata di dalam foto itu tetap menyimpan rahasia kelam yang sama dengan mata wanita yang menangis di atas bangku Semirnya tempo hari. Penyampaian perasaan batin Yusuf mencapai titik kritis saat ia mendekati meja resepsionis. Ia melihat seorang wanita cantik dengan riasan wajah sempurna yang menatapnya dengan alis bertaut. Seolah-olah kehadiran Yusuf adalah sebuah anomali yang mengotori estetika ruangan tersebut. Yusuf harus meremas surat di sakunya berkali-kali hanya untuk sekadar mengeluarkan suara, untuk bertanya tentang keberadaan Emilia. Ia merasa jiwanya sedang ditelanjangi oleh tatapan merendahkan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, yang tidak Yusuf ketahui adalah bahwa di lantai atas, di dalam ruang rapat tertutup, Emilia sedang berjuang dalam neraka yang berbeda. Emilia sedang dikepung oleh dewan investor dan rekan bisnisnya, Tuan Baron, seorang pria dengan mata setajam elang yang menganggap reputasi perusahaan adalah segalanya di atas kemanusiaan. Konflik di lantai atas digambarkan secara hiperbolis sebagai sebuah medan perang dingin. Tuan Baron telah mendengar desas-desus tentang kejadian di pasar. Ia memperingatkan Emilia dengan nada yang sangat tajam bahwa skandal, anak pasar, ini akan menghancurkan kepercayaan para pemegang saham internasional yang sedang mempertimbangkan investasi besar. Bagi Baron, Yusuf bukan manusia, melainkan sebuah noda dalam narasi citra perusahaan yang harus segera dihapus atau disembunyikan dalam-dalam. Emilia duduk dengan tangan gemetar di bawah meja, merasa jantungnya seolah terjepit di antara dua dinding beton yang semakin menyempit. Ia ingin mengakui Yusuf, namun ia juga takut akan kehilangan segala yang telah ia bangun dengan tetesan darah dan air mata penyesalan selama puluhan tahun. Yusuf akhirnya diperbolehkan naik setelah Emilia yang memantau CCTV lobi memberikan izin secara pribadi melalui intercom. Saat pintu lift terbuka di lantai eksekutif, Yusuf disambut oleh koridor panjang yang hening dan dingin, seolah-olah ia sedang memasuki liang lahat kemewahan. Di ujung koridor, ia melihat Emilia berdiri dengan wajah yang pucat pasi, namun di belakangnya, berdiri Tuan Baron dengan tangan bersedekap dan pandangan yang seolah ingin menguliti Yusuf hidup-hidup. Yusuf merasakan hawa permusuhan yang sangat kental di udara. Ia merasa seperti seekor domba yang masuk ke sarang serigala yang mengenakan jas sutra. Ia menyadari bahwa kehadirannya di sini bukan hanya untuk mencari ibu, melainkan untuk membentur tembok baja kekuasaan yang tidak mengenal belas kasihan. Interaksi yang sangat tegang antara Yusuf, Emilia, dan Baron. Baron mencoba mengintimidasi Yusuf dengan menawarkan cek kosong agar Yusuf menghilang selamanya dari kehidupan Emilia dan Yogyakarta. Baron menyebut Yusuf sebagai pengganggu yang hanya ingin memeras kekayaan Emilia dengan modal drama masa lalu. Yusuf mendengarkan semua penghinaan itu dengan wajah yang tetap tenang. Meskipun di dalam hatinya ia merasa seolah-olah darahnya sedang mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia menatap Emilia, berharap wanita itu akan membelanya, namun ia melihat Emilia hanya tertunduk diam, tak berdaya di bawah tekanan Baron. Kekecewaan Yusuf memuncak. Ia menyadari bahwa bagi ibunya, jabatan CEO mungkin memang lebih berharga daripada nyawanya. Ketegangan emosional di ruangan itu digambarkan dengan sangat mendetail melalui perincian fisik. Yusuf melihat bagaimana kuku-kuku jari Emilia mencengkeram pinggiran meja hingga memutih, dan bagaimana keringat dingin mengucur dari pelipis Baron saat ia mencoba mempertahankan kendali. Yusuf merasa sangat mual berada di ruangan yang penuh dengan kebohongan dan aroma uang yang anyir. Ia meraba surat dari kampung di sakunya, merasakan denyut nadi ibu angkatnya seolah-olah sedang memanggilnya untuk segera pergi dari tempat terkutuk itu. Yusuf merasa bahwa ia telah salah datang. Ia mengira akan menemukan hati seorang ibu, namun ia justru menemukan sebuah mesin korporasi yang dingin. Momen puncak emosional terjadi saat Yusuf perlahan mengeluarkan surat kumal dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja kaca yang mahal. Surat itu tampak sangat kontras dengan kemewahan ruangan tersebut, seperti selembar kain kafan di atas meja pesta. Yusuf menceritakan tentang kondisi ibu angkatnya yang sedang sekarat, tentang wanita miskin yang tidak pernah membuangnya meskipun ia kelaparan.
Ia menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk meminta harta untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memohon pinjaman nyawa bagi wanita yang telah memberinya cinta yang tidak bisa dibeli dengan saham manapun. Penjelasan Yusuf yang jujur dan menyayat hati membuat atmosfer ruangan mendadak menjadi sangat berat. Seolah-olah ada beban ribuan ton yang jatuh menimpa nurani Emilia. Tuan Baron tertawa sinis, menyebut cerita Yusuf sebagai drama murahan yang sering ia dengar di sinetron, dan ia sekali lagi menyodorkan cek itu dengan ujung pena yang tajam. Di titik itulah, Yusuf melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengambil cek itu, namun bukannya menyimpannya, ia merobek-robek kertas berharga miliaran rupiah itu menjadi serpihan kecil di depan wajah Baron. Serpihan kertas itu jatuh perlahan ke atas lantai karpet yang tebal, seperti salju di tengah neraka keserakahan. Yusuf kemudian menatap Emilia dengan pandangan yang paling menyakitkan yang pernah Emilia terima seumur hidupnya. Sebuah pandangan yang penuh dengan rasa kasihan sekaligus perpisahan yang abadi. Kata keluar dari bibir Yusuf menjadi kutipan inspiratif yang sangat punci, mengguncang dinding-dinding kaca gedung pencakar langit itu hingga ke akarnya. Suaranya yang jernih dan syarat akan wibawa santri terdengar begitu tajam, merobek kemunafikan yang ada di ruangan tersebut. Nyonya Emilia, Anda mungkin memiliki gedung yang bisa menyentuh langit, tapi hati Anda masih terkubur di bawah tanah ketakutan. Simpanlah uang ini untuk membeli peti mati bagi harga diri Anda, karena ibu yang sesungguhnya adalah dia yang memelukku dalam kemiskinan, bukan Anda yang malu mengakuiku dalam kemewahan. Tegas Yusuf dengan suara yang bergetar karena emosi, namun tetap terjaga kehormatannya. Kalimat itu diikuti oleh tindakan Yusuf yang berbalik dan berjalan menuju lift tanpa menoleh sedikit pun. Emilia mencoba mengejar sambil memanggil nama Yusuf. Namun Tuan Baron menahan lengannya dengan kuat, mengingatkan Emilia tentang konferensi pers penting yang akan dimulai dalam beberapa menit. Emilia jatuh berlutut di tengah ruangan kantornya, menangis sejadi-jadinya sambil meremas robekan cek yang berserakan di lantai. Ia merasa seolah-olah ia baru saja kehilangan anaknya untuk kedua kalinya, dan kali ini, ia tahu bahwa tidak akan ada lagi kesempatan ketiga. Kehilangan ini terasa jauh lebih hiperbolis dan menyakitkan daripada kemiskinan yang ia takuti dulu. Yusuf yang keluar dari gedung tersebut dengan langkah kaki yang cepat, menembus panas matahari Jakarta yang semakin membara. Ia berjalan menjauhi menara kencana itu, menuju stasiun kereta api dengan tekad untuk pulang ke kampung tanpa membawa sepeser pun uang dari Emilia. Di saku bajunya, surat dari kampung itu masih tersimpan, kini menjadi satu-satunya kompas baginya. Yusuf menyadari bahwa meskipun ia gagal mendapatkan uang pengobatan, ia telah memenangkan pertempuran jiwanya. Namun, di kejauhan, ia melihat mobil sedan perak itu kembali membuntutinya dari kejauhan, menandakan bahwa Emilia mungkin sedang mempersiapkan sebuah rencana nekat untuk menebus kesalahannya selanjutnya. Saat takdir akan memaksa mereka bertemu kembali di tempat yang paling tidak terduga. Rumah sakit di pelosok desa. Langit di atas cakrawala pedesaan yang menaungi gubuk ibu angkat Yusuf tampak seperti lukisan duka yang tumpah. Dipenuhi awan-awan kelabu yang berarak rendah seolah sedang memikul beban kesedihan yang tak tertahankan. Angin gunung bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan wangi kembang Kamboja dari pemakaman desa yang terletak tak jauh di belakang rumah kayu yang sudah miring dimakan usia itu. Yusuf duduk di balai-balai bambu yang berderit setiap kali ia menggeser posisi duduknya. Matanya merah karena kurang tidur dan hatinya hancur berkeping-keping. Di dalam gubuk, suara napas yang pendek dan tersengal-sengal dari ibu angkatnya terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur waktu yang tersisa. Setiap helaan napas wanita tua itu adalah sembilu yang menyayat batin Yusuf. Membuatnya merasa menjadi putra paling tak berguna karena pulang dengan tangan hampa, tanpa obat-obatan mahal yang dijanjikannya. Batin Yusuf bergejolak dalam badai penderitaan yang sangat hiperbolis. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakan kemiskinannya. Ia menatap telapak tangannya yang kini tidak lagi bernoda semir karena telah dicuci bersih dengan air wudu.
Namun ia merasa tangannya itu tetaplah tangan yang kotor, karena gagal membawa keselamatan bagi wanita yang telah membesarkannya. Ia meraba plastik pelindung kain doa di lehernya, benda yang kini terasa seperti bara api yang membakar kulitnya. Yusuf merasa terjepit di tepi jurang takdir. Di satu sisi ada bakti yang tak terbalas kepada ibu angkatnya, dan di sisi lain ada bayangan Emilia yang berdiri di gedung pencakar langit, dikelilingi oleh tumpukan harta yang tak mampu menyentuh luka di hatinya. Yusuf merasa seolah-olah ia sedang menanti malaikat maut datang menjemput cahaya hidupnya, sementara ia hanya bisa bersimpuh dalam ketidakberdayaan yang total. Lingkungan di sekitar gubuk digambarkan dengan sangat mendetail untuk mempertegas kontras kemiskinan tersebut. Dinding gedek yang berlubang membiarkan angin malam menusuk masuk tanpa ampun, menyentuh kulit ibu angkat yang sudah pucat pasi. Lampu minyak yang bergoyang ditiup angin menciptakan bayangan raksasa yang menakutkan di langit-langit bambu, seolah-olah maut sedang menari-nari menanti saat yang tepat. Yusuf mencoba memberikan seteguk air putih dengan sendok yang bergetar hebat di tangannya, namun bibir sang ibu angkat hanya terkatup rapat, menyiratkan bahwa waktu untuk dunia ini sudah hampir habis. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang sangat asing bagi telinga penduduk desa. Suara mesin halus yang membelah keheningan malam dan berhenti tepat di depan halaman rumah yang ditumbuhi rumput liar. Penyampaian perasaan batin Yusuf mencapai titik didih saat ia melihat sepasang lampu depan mobil yang menyilaukan menembus celah-celah dinding rumahnya. Ia berdiri dengan perasaan was-was, menduga bahwa Tuan Baron mungkin mengirimkan orang untuk mencelakainya lagi. Namun, saat pintu mobil terbuka, yang keluar adalah sosok yang paling tidak ingin ia lihat sekaligus paling ia rindukan di saat yang bersamaan. Emilia berdiri di sana, tanpa pengawal, tanpa kemewahan setelan jasnya. Ia mengenakan gamis hitam sederhana dengan kerudung yang tersampir longgar, menutupi kecantikan ningratnya yang kini tampak layu oleh penyesalan. Emilia melangkah di atas tanah becek halaman rumah Yusuf tanpa memedulikan sepatu mahalnya yang kini terbenam lumpur. Ia berjalan dengan terburu-buru, napasnya memburu seperti seseorang yang sedang mengejar nyawanya sendiri yang tertinggal. Konflik emosional yang terjadi saat mata mereka bertemu digambarkan secara hiperbolis, sebagai pertemuan antara bumi yang gersang dan hujan yang terlambat datang. Yusuf berdiri di ambang pintu gubuknya, tangannya mencengkeram kusen kayu yang lapuk seolah ingin menghalangi Emilia masuk ke dalam wilayah sucinya. Ia tidak ingin kemunafikan gedung pencakar langit itu mengotori kesucian gubuk tempat ia belajar arti kasih sayang yang sesungguhnya. Namun, Emilia tidak datang untuk berdebat. Ia datang dengan wajah yang hancur oleh air mata, memegang sebuah kotak pendingin berisi obat-obatan darurat dan sebuah tabung oksigen kecil yang ia bawa sendiri dari mobil. Emilia menatap Yusuf dengan pandangan yang seolah memohon agar ia diberi kesempatan satu kali saja untuk menjadi manusia, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai seorang wanita yang ingin menebus dosanya melalui pengabdian kepada orang yang telah merawat anaknya. Emilia nekat masuk meskipun Yusuf tetap diam mematung seperti patung batu yang tak bernyawa. Di dalam gubuk yang sempit dan pengap itu, Emilia langsung bersimpuh di samping tempat tidur ibu angkat Yusuf. Ia tidak jijik melihat kasur tipis yang berbau keringat dan sakit. Ia justru mengambil tangan keriput wanita tua itu dan menciumnya dengan penuh takzim. Pemandangan itu membuat Yusuf merasa seolah-olah jantungnya baru saja dihantam oleh godam raksasa. Ia melihat wanita yang paling ia benci karena telah membuangnya, kini sedang bersujud di depan wanita yang paling ia cintai karena telah menyelamatkannya. Emilia mulai membantu memasangkan masker oksigen ke hidung ibu angkat Yusuf dengan tangan yang gemetar. Tindakannya sangat mendetail memperlihatkan ketulusan yang selama ini tertutup oleh lapisan emas kekayaan. Emilia mencoba menjelaskan kehadirannya di sana tanpa kata-kata yang muluk. Melalui isak tangisnya yang tertahan, Emilia seolah ingin mengatakan bahwa ia telah meninggalkan rapat besarnya, mengabaikan ancaman Baron untuk mencopot jabatannya, dan menembus kegelapan malam hanya untuk sampai ke tempat ini.
Ia menyadari bahwa rahasia besarnya mungkin akan terbongkar oleh wartawan yang mengikutinya, namun baginya, satu helaan napas ibu angkat Yusuf jauh lebih berharga daripada seluruh nilai saham perusahaannya. Yusuf memperhatikan setiap gerakan Emilia dari sudut ruangan. Ia melihat bagaimana butiran keringat dingin jatuh dari dahi Emilia ke punggung tangan ibu angkatnya, sebuah perpaduan keringat yang paling jujur yang pernah ia saksikan. Ketegangan emosional memuncak saat ibu angkat Yusuf perlahan membuka matanya. Dalam kesadaran yang sangat tipis dan bicaranya yang hampir tak terdengar, ia menatap Emilia dan kemudian menatap Yusuf. Wanita tua itu seolah mengenali aura Emilia. Ia mengenali inisial E, yang dulu ia lihat di kalung wanita yang membuang bayi Yusuf 23 tahun lalu. Sang ibu angkat meraih tangan Yusuf dan tangan Emilia, mencoba menyatukan keduanya di atas dadanya yang turun naik dengan susah payah. Ia ingin memberikan restu terakhir bagi sebuah pertemuan yang telah ia simpan rahasianya selama 2 dekade. Yusuf merasa seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin menarik tangannya, namun ia tidak sanggup mengecewakan permintaan terakhir dari wanita yang sedang sekarat itu. Di tengah suasana yang sangat mengharukan tersebut, Emilia mendongak menatap Yusuf. Cahaya lampu minyak yang redup memberikan bayangan dramatis pada wajahnya, memperlihatkan mata yang sudah kehilangan segala bentuk kesombongan korporat. Emilia menceritakan bagaimana Tuan Baron telah memecatnya secara tidak hormat beberapa jam yang lalu karena ia menolak untuk menandatangani dokumen yang akan membuang Yusuf secara hukum ke panti asuhan luar negeri. Emilia lebih memilih kehilangan tahtanya daripada harus kehilangan kesempatan untuk melihat wajah anaknya lagi. Pengakuan ini dirasakan Yusuf sebagai sebuah pengorbanan yang sangat nyata, sebuah bukti bahwa ibunya mulai belajar untuk melepaskan dunia demi cinta yang telah lama ia khianati. Momen puncak emosional terjadi saat suara detak jam di dinding rumah tiba-tiba terasa berhenti berdetak selaras dengan napas ibu angkat Yusuf yang mendadak tenang dan dalam. Wanita tua itu tersenyum tipis, menatap langit-langit gubuk seolah melihat cahaya yang sangat indah. Lalu perlahan-lahan napasnya menghilang menjadi keheningan yang abadi. Yusuf menjerit tanpa suara. Ia jatuh berlutut di sisi lain tempat tidur, membenamkan wajahnya di lengan sang ibu angkat. Di saat yang bersamaan, Emilia juga memeluk kaki wanita tua itu, menangis sejadi-jadinya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada malaikat tanpa sayap yang telah membesarkan putranya dengan sempurna. Di tengah isak tangis yang membelah keheningan malam pedesaan itu, Emilia bangkit dan menghampiri Yusuf yang masih terguncang hebat. Ia tidak mencoba memeluk Yusuf secara paksa. Ia hanya berdiri di belakangnya, meletakkan tangannya di atas pundak Yusuf yang bergetar. Dialog langsung yang keluar dari bibir Emilia menjadi sebuah kutipan yang sangat punci dan menggambarkan penyesalan yang telah mencapai puncaknya. Suaranya yang serak namun syarat akan kekuatan seorang ibu yang baru lahir kembali terdengar sangat menggugah nurani. Yusuf, dia telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat mulia untuk menjagamu. Kini, biarkan aku yang telah berdosa ini, menjadi debu di bawah kakimu hanya untuk sekadar memohon agar kau izinkan aku menutup lubang di hatimu yang telah kubuat selama 23 tahun ini. Rintih Emilia dengan suara yang hampir habis, menciptakan getaran emosional yang membuat Yusuf akhirnya berbalik dan menatapnya. Yusuf menatap wajah ibunya yang basah oleh air mata, melihat penderitaan yang sama dengan penderitaan yang ia alami selama ini. Ia menyadari bahwa dendam tidak akan menghidupkan kembali ibu angkatnya, dan kebencian tidak akan menghapus masa lalunya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Yusuf berdiri dan melakukan satu tindakan yang sangat puitis. Ia melepaskan kain doa di lehernya dan menyerahkannya kepada Emilia. Ia ingin menunjukkan bahwa ia telah memaafkan masa lalu yang pahit, namun ia belum sepenuhnya bisa menerima masa depan yang ditawarkan Emilia. Perjalanan mereka masih sangat jauh, seperti jalanan gunung yang berliku di depan rumah mereka. Pemandangan fajar yang mulai menyingsing, membiaskan cahaya perak di atas atap gubuk yang berlumut. Yusuf dan Emilia berdiri berdampingan di halaman rumah, menatap sebuah ambulans yang datang untuk menjemput jenazah ibu angkat.
Tuan Baron dan para investor mungkin sudah merayakan kemenangan mereka di Jakarta, mengambil alih perusahaan Emilia. Namun, di gubuk kecil ini, di tepi jurang rahasia yang telah terbuka, sebuah ikatan baru yang lebih kuat dari baja mulai terjalin. Yusuf menyadari bahwa meskipun ia kehilangan ibu yang merawatnya, ia baru saja menemukan kembali ibu yang melahirkannya dalam keadaan yang paling hancur sekalipun. Di atas bukit desa yang sunyi, suara azan subuh kembali berkumandang, menandakan bahwa setiap kematian membawa benih kehidupan baru dalam drama takdir yang akan mencapai klimaksnya selanjutnya. Langit di atas kompleks pemakaman desa yang sunyi itu tampak seperti luka yang menganga, memuntahkan warna merah saga yang pekat dan ungu gelap yang mencekam saat matahari perlahan-lahan tenggelam di balik cakrawala. Angin pegunungan yang biasanya membawa keteduhan, sore itu bertiup dengan desisan tajam, menggugurkan kelopak-kelopak bunga Kamboja yang layu di atas gundukan tanah merah yang masih basah. Makam ibu angkat Yusuf. Di bawah naungan pohon Kamboja tua yang batangnya sudah berlumut, Yusuf berdiri tegak dengan mata yang kosong, merasakan dinginnya tanah pemakaman meresap melalui sandal jepitnya yang tipis. Di sampingnya, Emilia masih bersimpuh. Kedua tangannya yang halus kini dipenuhi noda tanah coklat karena sejak tadi ia tak henti-hentinya mengusap nisan kayu sederhana itu seolah sedang memohon ampun pada arwah yang telah berpulang. Batin Yusuf bergejolak dalam sebuah pusaran emosi yang hiperbolis, sebuah benturan antara rasa kehilangan yang melubangi jiwanya dan kemarahan yang masih tersisa pada wanita yang kini meratapi nasib di kakinya. Ia menatap punggung Emilia yang bergetar hebat. Wanita itu tampak begitu ringkih, sangat jauh dari citra Sio perkasa yang dulu ia lihat di gedung pencakar langit Jakarta. Yusuf merasakan sebuah perih yang mendalam saat menyadari bahwa ibunya kini telah kehilangan segalanya, harta, jabatan, dan kehormatan di mata dunia, hanya demi menemuinya di gubuk reot ini. Namun, bayangan penderitaan ibu angkatnya selama 23 tahun kembali muncul seperti hantu yang menuntut keadilan, membuat Yusuf enggan untuk sekadar mengulurkan tangan membantu Emilia berdiri. Ia merasa seolah-olah hatinya sedang ditarik oleh dua ekor kuda liar yang berlari ke arah berlawanan, meninggalkan rasa sakit yang tak terlukiskan di setiap inci sarafnya. Lingkungan di sekitar pemakaman digambarkan dengan sangat mendetail untuk mempertegas suasana melankolis yang menyayat hati. Suara burung gagak yang berkoak di kejauhan terdengar seperti lonceng kematian bagi masa lalu mereka yang kelam. Bau tanah yang lembab bercampur dengan aroma dupa yang dibakar penduduk desa menciptakan atmosfer yang sakral sekaligus menekan batin. Yusuf memperhatikan bagaimana bayangan tubuhnya dan tubuh Emilia memanjang di atas tanah makam, seolah-olah bayangan itu adalah saksi bisu atas sebuah drama keluarga yang tidak pernah diinginkan oleh semesta. Di kejauhan, ia melihat beberapa pria berpakaian hitam legam berdiri di dekat mobil sedan perak Emilia yang masih terparkir di bawah bukit. Mereka adalah orang-orang kiriman Tuan Baron yang tampaknya belum puas menghancurkan hidup Emilia meski wanita itu sudah kehilangan tahtanya. Penyampaian perasaan batin Emilia diceritakan melalui narasi yang menggambarkan kehancuran fisiknya, yang mulai menyusul kehancuran batinnya. Emilia merasa kepalanya seperti dihantam oleh palu godam yang panas. Setiap denyutan di pelipisnya terasa seperti bisikan kutukan atas dosa-dosanya di masa lalu. Ia menyadari bahwa tubuhnya yang selama ini dipoles dengan vitamin mahal dan perawatan terbaik, kini sedang berontak karena tekanan batin yang melampaui batas kemampuannya. Ia melihat wajah Yusuf melalui kabut air mata yang mulai memerah, menyadari bahwa putranya itu menatapnya dengan pandangan yang lebih dingin daripada angin gunung yang menusuk tulang. Emilia ingin bicara, ingin menceritakan betapa ia lebih memilih mati di sini daripada kembali ke Jakarta sebagai wanita yang kalah, namun lidahnya terasa keluh, seolah-olah saraf bicaranya telah terputus oleh rasa malu yang teramat sangat. Ketegangan emosional memuncak saat salah satu pria berpakaian hitam itu melangkah maju menanjaki bukit pemakaman, membawa selembar dokumen penyitaan aset yang sangat detail. Tuan Baron benar-benar seorang monster tanpa nurani. Ia tidak hanya mengambil perusahaan,
tapi juga ingin menyita mobil dan rumah pribadi Emilia, hingga wanita itu benar-benar menjadi gelandangan. Pria itu berdiri dengan angkuh di depan Yusuf, menatap remeh pada sang santri penyemir sepatu, lalu melemparkan dokumen itu ke pangkuan Emilia yang masih bersimpuh. Yusuf melihat dokumen itu jatuh di atas tanah merah, sebuah simbol dari kekejaman dunia materi yang selama ini ia hindari di pesantren. Ia merasakan amarah yang murni mulai membakar darahnya. Bukan karena ia menginginkan harta itu, tapi karena ia tidak tega melihat seorang wanita, terlepas dari segala dosanya, dihina sedemikian rupa tepat di samping makam wanita suci yang telah membesarkannya. Keberanian Yusuf yang muncul dari martabatnya sebagai seorang santri yang dididik untuk melindungi yang lemah. Yusuf berdiri di depan Emilia, menutupi tubuh ibunya dari tatapan tajam pria utusan baron tersebut. Dengan suara yang sangat rendah namun mengandung wibawa yang mampu menggetarkan nyali, Yusuf menyuruh pria-pria itu pergi dari tempat suci tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun mereka memiliki kertas-kertas hukum, mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengotori tanah pemakaman ini dengan keserakahan mereka. Yusuf menyadari bahwa Tuan Baron sedang mencoba memancing reaksinya, mencoba membuktikan bahwa ia hanyalah seorang anak pasar yang kasar. Namun Yusuf membalasnya dengan ketenangan seorang penghafal Al-Quran yang telah tuntas dengan urusan dunia. Suasana batin Emilia saat melihat pembelaan Yusuf digambarkan secara hiperbolis sebagai sebuah fajar yang menyingsing di tengah badai salju. Ia merasa terharu sekaligus sangat tersiksa. Haru karena putranya yang ia buang ternyata adalah satu-satunya orang yang berdiri membelanya, dan tersiksa karena ia merasa tidak layak mendapatkan perlindungan itu. Tiba-tiba, Emilia merasakan sebuah rasa sakit yang tajam menghujam dadanya, seolah-olah jantungnya sedang dicengkeram oleh tangan besi yang dingin. Wajahnya yang pucat mendadak membiru, dan keringat dingin sebesar biji jagung mulai membanjiri dahinya. Ia mencoba meraih ujung baju koko Yusuf, namun tangannya terkulai lemas di atas tanah. Penurunan kesehatan Emilia yang drastis ini adalah akumulasi dari rasa bersalah selama puluhan tahun dan tekanan finansial yang menghimpitnya dalam semalam. Momen puncak emosional terjadi saat Emilia tiba-tiba batuk dengan keras, dan cairan merah kental membasahi telapak tangannya. Senja yang berdarah itu menjadi kenyataan fisik saat Emilia terjerembab ke depan, kepalanya terkulai di atas gundukan tanah makam ibu angkat Yusuf. Yusuf menjerit panik. Seluruh dendam dan kemarahannya seketika sirna digantikan oleh naluri seorang anak yang takut kehilangan sisa-sisa hidupnya. Ia segera berlutut, memangku kepala Emilia di atas pahanya yang berbalut sarung lusuh. Yusuf merasakan tubuh Emilia yang sangat panas sekaligus bergetar hebat. Ia baru menyadari betapa ringkihnya wanita yang selama ini ia anggap sebagai musuh besar. Di tengah remang senja yang kian gelap, Yusuf menangis sambil memanggil-manggil panggilan yang dulu sangat berat ia ucapkan. Pria utusan baron yang melihat kondisi Emilia justru tertawa sinis, menyebut bahwa drama ini sudah berakhir dan mereka akan segera mengambil semua aset Emilia besok pagi. Mereka berbalik pergi, meninggalkan Yusuf dan ibunya dalam kesendirian yang mencekam di puncak bukit pemakaman. Yusuf tidak memedulikan mereka. Fokusnya hanya pada napas Emilia yang semakin pendek dan tersengal-sengal. Ia meraba denyut nadi di pergelangan tangan Emilia yang kini terasa sangat lemah, seolah-olah nyawa wanita itu sedang berada di ujung jari yang siap terlepas kapan saja. Yusuf merasa sangat berdosa karena telah membiarkan ibunya meratapi makam begitu lama tanpa memberikan seteguk air atau kata-kata maaf yang mendinginkan hati. Dialog langsung yang keluar dari bibir Yusuf di momen yang sangat kritis ini menjadi sebuah kutipan yang sangat punci dan menggugah emosi penonton yang paling dalam. Suaranya yang serak karena tangis pecah di keheningan makam, membelah angkasa seolah-olah sedang mengetuk pintu langit agar memberikan kesempatan kedua bagi wanita di pangkuannya. Ibu, bangunlah. Jangan biarkan kematian ibu angkatku menjadi alasan kematianmu juga. Aku sudah memaafkanmu. Demi Allah aku sudah memaafkanmu. Jangan tinggalkan aku dalam keadaan yatim piatu untuk kedua kalinya.
Rintih Yusuf dengan dahi yang ditempelkan ke dahi Emilia yang dingin, menciptakan sebuah getaran spiritual yang begitu murni di antara dua manusia yang sedang diuji takdir tersebut. Emilia perlahan membuka matanya, menatap Yusuf dengan pandangan yang sudah sangat kabur. Ia melihat putranya sedang menangisinya, sebuah pemandangan yang selama ini ia pikir mustahil terjadi. Emilia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat puitis dan memilukan di tengah noda darah yang masih menempel di bibirnya. Ia merasa bebannya sedikit terangkat saat mendengar kata maaf dari Yusuf. Namun ia juga tahu bahwa tubuhnya sudah mencapai batas akhir. Emilia mencoba menggerakkan tangannya untuk menghapus air mata Yusuf. Namun ia hanya bisa menyentuh kain doa yang tergantung di leher Yusuf. Menariknya pelan seolah ingin berpegangan pada harapan terakhir. Yusuf menggendong tubuh Emilia yang ringan menuruni bukit pemakaman di bawah cahaya bulan yang mulai muncul dengan pucat. Ia berlari dengan sekuat tenaga, mengabaikan duri-duri semak yang merobek sarungnya dan bebatuan yang melukai kakinya. Di belakangnya, makam ibu angkatnya seolah-olah sedang memberikan restu melalui embusan angin yang mendadak tenang. Yusuf berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan menyelamatkan Emilia, bukan sebagai seorang CEO kaya raya, melainkan sebagai seorang wanita sederhana yang butuh tempat untuk pulang. Di kejauhan, lampu ambulans desa mulai terlihat mendekat, memberikan sedikit secercah harapan di tengah kegelapan senja yang telah berubah menjadi malam yang panjang. Ketidakpastian yang sangat hiperbolis di depan pintu unit gawat darurat puskesmas desa yang sangat sederhana. Yusuf berdiri di luar dengan baju koko yang bersimbah darah ibunya sendiri, menatap pintu yang tertutup rapat. Tuan Baron mungkin telah mengambil semua uang dan properti Emilia, namun ia tidak bisa mengambil cinta yang baru saja lahir dari puing-puing pengkhianatan di atas makam. Yusuf menyadari bahwa pertempuran hidupnya kini bukan lagi tentang mencari identitas, melainkan tentang mempertahankan nyawa ibunya dari cengkeraman maut yang dikirimkan oleh stres dan kesedihan selanjutnya yang akan menentukan segalanya. Lorong puskesmas desa yang terpencil itu terasa seperti lorong waktu yang sempit, pengap, dan dibalut oleh aroma tajam cairan antiseptik yang menusuk-nusuk indera penciuman hingga ke dasar saraf. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip dengan suara berdengung rendah, menciptakan bayangan yang tidak stabil di atas lantai semen yang retak-retak. Yusuf duduk di bangku plastik berwarna biru kusam, tubuhnya membungkuk dalam posisi yang sangat hancur. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang masih meninggalkan bercak merah kering. Darah Emilia, darah ibunya yang tadi membasahi baju kokonya di pemakaman. Setiap detik yang berlalu terasa seperti tetesan asam yang membakar batinnya, menciptakan sebuah penderitaan hiperbolis yang membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunia sedang runtuh tepat di atas pundaknya yang kurus. Batin Yusuf bergolak dalam pusaran emosi yang sangat mendetail. Ia merasa seperti seorang musafir yang baru saja menemukan mata air setelah puluhan tahun kehausan. Namun tepat saat ia hendak meminumnya, mata air itu terancam menguap di telan terik matahari. Ia merasa sangat berdosa, sebuah perasaan bersalah yang merayap seperti ribuan semut api di bawah kulitnya. Mengapa ia harus begitu keras kepala? Mengapa ia harus memamerkan kesucian santrinya dengan menolak pengampunan tepat di saat Emilia sudah melepaskan seluruh mahkota kemegahannya? Yusuf meraba kain doa di lehernya, benda yang kini terasa seberat bongkahan gunung. Ia menyadari bahwa dendam yang ia pelihara selama ini adalah racun yang justru membunuh orang yang paling membutuhkannya. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di tepi jurang kiamat kecil, menanti keputusan dari balik pintu kayu berwarna putih kusam yang memisahkan antara kehidupan dan keabadian. Suasana malam di luar puskesmas digambarkan dengan sangat puitis untuk menekankan kesendirian Yusuf. Di luar sana, hujan mulai turun dengan lebat, menghantam atap seng puskesmas dengan suara berisik yang memekakkan telinga, seolah-olah langit sedang ikut meratapi drama tragis yang sedang berlangsung. Angin kencang mengguncang pepohonan kelapa di seberang jalan, menciptakan suara desisan yang menyerupai bisikan-bisikan masa lalu yang menuntut pertanggungjawaban. Yusuf melihat melalui jendela kaca yang buram,
Kegelapan malam seolah-olah menjadi cermin dari ketidakpastian nasibnya. Ia tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini. Ibu angkatnya baru saja dikuburkan, dan kini ibu kandungnya sedang bertarung dengan maut di dalam ruangan steril yang dingin. Keadaan ini adalah puncak dari segala ironi yang bisa dialami oleh seorang manusia. Penyampaian perasaan batin Yusuf mencapai titik nadir saat ia teringat wajah Tuan Baron yang tertawa di pemakaman. Ia menyadari betapa jahatnya dunia yang selama ini dihuni oleh Emilia. Di saat ibunya sekarat, orang-orang yang dulu menjilat kakinya justru datang untuk merampas sisa-sisa napasnya melalui dokumen-dokumen penyitaan. Yusuf merasa sangat mual. Sebuah sensasi fisik yang nyata akibat kebencian pada sistem yang memuja harta di atas nyawa. Namun, di tengah kemarahan itu, ia juga merasakan sebuah kerinduan yang sangat mendalam pada Emilia. Ia membayangkan betapa kesepiannya ibunya selama 23 tahun ini, bersembunyi di balik dinding kaca yang mewah sambil memendam rahasia yang menggerogoti jiwanya seperti kanker. Yusuf mulai menyadari bahwa kemewahan yang dulu ia benci adalah penjara, yang jauh lebih kejam daripada kemiskinan yang ia alami di pasar. Ketegangan emosional memuncak saat pintu ruangan UGD terbuka perlahan. Seorang dokter tua dengan wajah yang sangat letih keluar sambil melepaskan stetoskopnya. Dokter itu menatap Yusuf dengan pandangan yang penuh dengan belas kasihan. Sebuah tatapan yang membuat jantung Yusuf seolah berhenti berdetak sesaat. Melalui narasi tidak langsung, dokter tersebut menjelaskan bahwa kondisi Emilia sudah sangat kritis akibat pecahnya pembuluh darah di paru-paru dan tekanan jantung yang luar biasa tinggi. Dokter memberikan isyarat bahwa tidak ada lagi tindakan medis yang bisa dilakukan kecuali memberikan waktu bagi keluarga untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Kabar ini menghantam Yusuf lebih keras daripada terjangan ombak di Laut Selatan. Ia merasa dunianya seketika kehilangan warna, menyisakan hitam dan putih yang pucat. Yusuf melangkah masuk ke dalam ruangan itu dengan kaki yang terasa berat seperti terikat timah hitam. Di atas ranjang besi yang sempit, Emilia terbaring dengan berbagai selang yang menempel di tubuhnya. Wajahnya yang dulu selalu terlihat anggun dan berwibawa, kini pucat pasi seperti kertas lilin, dengan lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya. Suara monitor jantung yang berbunyi tit, 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 yang lemah terasa seperti detak jarum jam yang sedang menghitung mundur sisa-sisa eksistensi seorang ibu. Yusuf mendekat, merangkak di lantai semen yang dingin hingga ia berlutut tepat di samping telinga Emilia. Ia mengambil tangan ibunya yang terasa sangat dingin, lalu menciumnya berkali-kali dengan air mata yang mulai membanjiri pipinya. Di momen yang sangat sakral dan memilukan ini, Emilia perlahan membuka kelopak matanya. Pandangannya sudah sangat kabur, namun ia seolah bisa merasakan kehadiran ruh Yusuf di sampingnya. Dengan sisa tenaga yang menyerupai embusan angin terakhir di penghujung musim gugur, Emilia mencoba memberikan pengakuan yang paling mendetail dan menghancurkan hati. Melalui narasi yang menggugah, ia membisikkan betapa ia sebenarnya tidak pernah ingin membuang Yusuf. Ia menceritakan tentang kemiskinan yang mencekik dan ancaman dari keluarga besarnya yang akan membunuh mereka berdua jika ia tidak melepaskan bayi haram hasil hubungan yang tidak direstui tersebut. Pengakuan ini adalah sebuah kebenaran yang selama ini tertimbun oleh lapisan kebohongan korporat. Sebuah tragedi masa muda yang memaksa seorang gadis belia menjadi monster agar anaknya bisa tetap hidup, meski harus di jalanan. Ketegangan mencapai titik didih saat Emilia mulai tersedak. Darah segar kembali merembes dari sudut bibirnya yang membiru. Ia meremas tangan Yusuf dengan sisa kekuatan terakhirnya, seolah-olah ingin mentransfer seluruh penyesalannya ke dalam darah putranya. Emilia menatap kain doa di leher Yusuf, lalu menatap matanya dengan pandangan yang seolah memohon agar ia tidak dibenci di alam baka nanti. Yusuf merasakan sebuah ledakan emosional yang hiperbolis di dalam dadanya. Ia tidak sanggup lagi menahan bendungan amarahnya, namun amarah itu kini bukan untuk ibunya, melainkan untuk takdir yang begitu kejam memisahkan mereka tepat saat mereka baru saja bersatu. Yusuf membisikkan ayat-ayat suci di telinga Emilia,
Suaranya yang merdu namun bergetar oleh isak tangis memenuhi ruangan yang sunyi tersebut. Ia ingin memberikan kedamaian pada jiwa yang sudah terlalu lama menderita dalam kepalsuan. Ia menceritakan bagaimana ia sebenarnya selalu merindukan pelukan seorang ibu setiap kali ia menyemir sepatu di pasar, dan bagaimana ia kini telah memaafkan segala kesalahan ibunya tanpa syarat apapun. Yusuf ingin Emilia pergi membawa senyuman, bukan membawa beban dosa yang berat. Di tengah suasana yang sangat emosional itu, Yusuf mengangkat kepalanya dan menatap mata Emilia yang mulai meredup, memberikan sebuah pengakuan balik yang akan menjadi kenangan abadi di ambang maut. Dialog langsung yang keluar dari bibir Yusuf di momen klimaks ini menjadi sebuah kutipan inspiratif yang sangat punci. Sebuah kalimat yang merangkum seluruh perjalanan spiritualnya dari pasar hingga ke ambang kematian. Suaranya yang serak namun penuh dengan kekuatan iman terdengar seperti sebuah proklamasi kemerdekaan jiwa. Ibu, dengarlah, aku tidak lagi melihatmu sebagai wanita yang membuangku, melainkan sebagai wanita yang telah berjuang hidup hanya untuk melihatku kembali. Pergilah dengan tenang, karena doaku akan menjadi jembatan cahaya yang akan menghapus setiap tetes air mata penyesalanmu selama 23 tahun ini. Rintih Yusuf sambil memeluk tubuh ibunya yang semakin mendingin, menciptakan sebuah getaran emosional yang membuat perawat yang berdiri di sudut ruangan ikut tertunduk dan meneteskan air mata. Emilia tersenyum, sebuah senyuman yang sangat murni, senyuman yang belum pernah ia tunjukkan di depan kamera wartawan atau di ruang rapat direksi. Ia mengembuskan napas panjang terakhirnya, sebuah hembusan yang membawa pergi seluruh rasa sakit, seluruh kemegahan palsu, dan seluruh penyesalan hidupnya. Monitor jantung di samping tempat tidur itu mengeluarkan bunyi panjang yang datar. T. Menandakan bahwa sang penguasa bisnis itu kini telah benar-benar bebas dari penjara dunianya. Yusuf terdiam, ia tidak menjerit lagi. Ia hanya membenamkan wajahnya di dada ibunya yang tidak lagi berdetak, merasakan keheningan yang paling sunyi yang pernah ia temui seumur hidupnya. Di luar puskesmas yang mulai terang oleh cahaya fajar yang memecah badai. Hujan telah reda, menyisakan embun yang menetes dari dedaunan seolah-olah alam sedang menyeka air matanya sendiri. Yusuf berdiri di samping jendela, menatap matahari yang mulai terbit dengan warna kuning keemasan. Ia menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian secara fisik. Namun secara spiritual, ia merasa sangat utuh. Ia telah menyelesaikan pengadilan nuraninya. Ia telah memaafkan masa lalu yang berdarah dan menerima takdir yang pahit. Di atas meja di samping tempat tidur, kain doa itu tergeletak dengan tenang, tidak lagi terasa berat, melainkan terasa seperti sayap yang akan membawanya terbang menuju kehidupan baru. Yusuf berjalan keluar dengan langkah yang mantap, tidak lagi menyeret beban dendam. Di depan puskesmas, mobil sedan perak itu masih terparkir. Namun bagi Yusuf, mobil itu kini hanyalah tumpukan besi tua yang tidak lagi memiliki makna. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memaafkan di saat maut menjemput. Di kejauhan, ia melihat pengacara keluarga Emilia datang membawa sebuah tas hitam, menandakan bahwa drama warisan dan surat wasiat yang ditinggalkan Emilia akan menjadi babak baru yang harus ia hadapi. Namun Yusuf tahu, ia akan menghadapinya sebagai seorang santri, bukan sebagai pewaris harta yang rakus. Langit di atas desa tempat Yusuf bernaung seolah-olah kehilangan seleranya untuk bersinar, digantikan oleh selimut kelabu yang menggantung rendah, menciptakan suasana pengap yang selaras dengan aroma tanah kuburan yang masih basah. Di ruang tamu gubuk kayu yang kini terasa sangat luas dan sunyi, Yusuf duduk bersila di atas tikar pandan yang helai-helainya sudah mulai terlepas. Di hadapannya, seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang tampak sangat kontras dengan dinding bambu yang berlubang, meletakkan sebuah tas kulit bermerek mahal. Pria itu adalah Bapak Handoko, pengacara pribadi Emilia yang selama puluhan tahun telah menjadi saksi bisu di balik tirai besi kehidupan sang CEO. Cahaya lampu minyak yang bergoyang ditiup angin masuk melalui celah dinding, memberikan bayangan raksasa di belakang tubuh Yusuf.
Seolah-olah bayangan itu adalah manifestasi dari kemarahan dan luka masa lalu yang sedang bangkit kembali menuntut haknya. Batin Yusuf bergolak dalam pusaran emosi yang hiperbolis, sebuah peperangan batin yang lebih dahsyat daripada badai yang baru saja mereda di luar sana. Ia menatap tas kulit di hadapannya dengan pandangan yang syarat akan kebencian sekaligus keletihan. Baginya, tas itu bukan sekadar wadah dokumen, melainkan sebuah kotak Pandora yang berisi sisa-sisa dunia Emilia yang dingin. Dunia yang telah merampas kehangatan pelukan ibunya selama 23 tahun. Setiap kali ia melihat logo emas di tas tersebut, Yusuf merasa seolah-olah ia sedang melihat wajah Tuan Baron yang tertawa di atas penderitaannya. Ada sebuah hasrat yang membara di dalam nadinya untuk melempar tas itu keluar, menolak segala bentuk warisan yang ia anggap sebagai uang darah. Namun di sisi lain, ia teringat akan pesan terakhir ibu angkatnya dan bisikan lembut Emilia di ambang maut yang memohon agar ia melanjutkan hidup dengan penuh pengampunan. Suasana di dalam gubuk itu digambarkan dengan sangat mendetail melalui panca indera Yusuf yang kini menjadi sangat peka terhadap setiap getaran sunyi. Ia mendengar suara detak jam dinding tua yang bunyinya terasa seperti palu yang menghantam paku ke dalam peti mati. Ia mencium bau kemenyan sisa tahlilan semalam yang bercampur dengan aroma kertas lama dari dokumen yang mulai dikeluarkan oleh Handoko. Yusuf menyadari bahwa meskipun Emilia telah tiada, dunianya masih mencoba untuk menjeratnya masuk ke dalam labirin kepentingan materi yang sangat memuakkan. Handoko mulai membacakan satu persatu wasiat Emilia dengan nada yang sangat rendah dan penuh hormat. Namun bagi Yusuf, setiap kata yang keluar dari bibir pengacara itu terdengar seperti duri yang menusuk ulu hatinya, mengingatkannya bahwa ibunya mencoba menebus kesalahan masa lalu dengan tumpukan angka di atas kertas. Penyampaian perasaan batin Yusuf mencapai titik didih saat Handoko mengungkapkan fakta yang selama ini tersembunyi rapat di balik brankas perusahaan. Ternyata, selama 5 tahun terakhir, Emilia secara rahasia telah mengalihkan sebagian besar saham pribadinya ke dalam sebuah yayasan atas nama Yusuf. Sebuah langkah yang sangat berisiko yang membuatnya menjadi sasaran empuk bagi Tuan Baron. Emilia tahu bahwa ajalnya sudah dekat, dan ia tidak ingin harta yang ia kumpulkan dengan penuh air mata itu jatuh ke tangan orang-orang serakah seperti Baron. Yusuf merasa dadanya sesak, sebuah sensasi fisik yang nyata akibat tekanan emosional yang hiperbolis. Ia menyadari bahwa ibunya, meskipun dalam ketakutannya, telah mencoba memasang perisai untuk melindunginya sejak lama. Namun, kebencian Yusuf pada dunia korporat tetaplah sekeras batu gunung. Ia merasa harta ini adalah kutukan yang akan menghancurkan kesederhanaan hidupnya sebagai seorang santri. Konflik emosional ini semakin memuncak ketika tiba-tiba terdengar suara deru mobil-mobil mewah yang berhenti di halaman gubuk. Pintu-pintu mobil itu dibanting dengan keras, dan masuklah Tuan Baron dengan wajah yang memerah karena amarah, diikuti oleh beberapa pria berbadan tegap. Baron datang untuk menuntut pembatalan wasiat tersebut, mengklaim bahwa Emilia sedang dalam kondisi tidak stabil secara mental saat menandatanganinya. Baron menatap gubuk Yusuf dengan pandangan yang sangat menjijikkan, seolah-olah udara di sana bisa mengotori paru-parunya yang hanya biasa menghirup oksigen murni di ruangan eksekutif. Ia berdiri di ambang pintu, menghalangi cahaya sore yang masuk, menciptakan suasana intimidasi yang sangat kental. Baron tidak lagi berpura-pura santun. Ia melempar tumpukan berkas ke lantai, menuntut Yusuf untuk menandatangani surat penolakan warisan jika ingin hidupnya tenang. Yusuf berdiri dengan perlahan, tangannya mencengkeram kain doa di lehernya, merasakan kekuatan iman yang mengalir dari benda keramat tersebut. Ia menatap Baron bukan dengan ketakutan, melainkan dengan rasa kasihan yang sangat dalam. Di mata Yusuf, Baron adalah makhluk paling miskin di dunia karena ia tidak memiliki satu butir pun kedamaian di dalam hatinya. Yusuf melihat bagaimana otot-otot di wajah Baron berkedut karena ketamakan, sebuah pemandangan yang sangat hiperbolis dan menjijikkan. Yusuf menyadari bahwa inilah saatnya bagi ia untuk memutuskan. Apakah ia akan membiarkan amarahnya meledak dan membalas dendam dengan kekuatan harta tersebut,
Ataukah ia akan menggunakan cara yang lebih mulia sesuai dengan ajaran agamanya untuk memadamkan api dengan air pengampunan? Yusuf menghadapi Baron dengan ketenangan yang mematikan. Ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak menginginkan sepeser pun uang dari perusahaan tersebut untuk kemewahan pribadinya. Namun, Yusuf juga menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan hak-hak orang yang membutuhkan, yang telah diniatkan oleh ibunya, dirampas oleh tangan-tangan yang berlumuran keserakahan. Yusuf berbicara dengan nada yang sangat jernih. Suaranya yang merdu namun berwibawa memenuhi ruangan sempit itu, membuat para pria tegap di belakang Baron terdiam dan tertunduk. Yusuf mengingatkan Baron bahwa tidak ada satu keping emas pun yang akan dibawa masuk ke dalam liang lahat. Sebuah peringatan moral yang membuat atmosfer di dalam gubuk menjadi sangat berat dan sakral. Ketegangan mencapai titik kritis saat Baron mencoba maju dan meraih kerah baju koko Yusuf. Hendak melakukan kekerasan fisik untuk memaksanya. Namun, Bapak Handoko segera berdiri dan menunjukkan sebuah rekaman video di dalam tablet elektroniknya. Sebuah rekaman pengakuan Emilia di saat-saat terakhirnya yang menyatakan secara sah bahwa segala bentuk intimidasi dari pihak Baron terhadap Yusuf akan secara otomatis mengalihkan seluruh aset perusahaan ke lembaga amal internasional. Emilia telah merancang sebuah jebakan hukum yang jenius untuk melindungi putranya. Wajah Baron seketika berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Ia menyadari bahwa ia telah kalah telak oleh seorang wanita yang sudah mati dan seorang pemuda penyemir sepatu yang ia remehkan. Momen puncak emosional terjadi saat Yusuf perlahan-lahan mengambil dokumen wasiat itu dari tangan Handoko. Ia menatap nama Emilia yang tertera di sana, lalu menatap makam yang terlihat dari jendela gubuknya. Yusuf merasakan sebuah gelombang pengampunan yang sangat dahsyat menyapu seluruh kebencian di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa memaafkan Emilia bukan berarti menyetujui kesalahannya, melainkan membebaskan jiwanya sendiri dari penjara dendam yang selama ini membuatnya lumpuh batin. Yusuf mengambil sebuah pena sederhana milik ibu angkatnya, dan dengan tangan yang tetap tenang, ia menandatangani dokumen tersebut, bukan untuk menjadi kaya, melainkan untuk menjadi sarana kebaikan yang diinginkan ibunya. Dialog langsung yang keluar dari bibir Yusuf di momen ini menjadi sebuah kutipan yang sangat punci dan mengguncang nurani siapapun yang mendengarnya. Ia berdiri di depan Baron, menatap mata pria itu dengan pandangan yang begitu suci hingga membuat Baron terpaksa memalingkan wajahnya karena tidak sanggup menahan cahaya kejujuran yang terpancar dari sana. Tuan Baron, Anda datang membawa amarah untuk merampas apa yang Anda sebut sebagai harta. Sementara saya hanya memiliki pengampunan untuk menyembuhkan apa yang Anda sebut sebagai kemiskinan. Ambillah seluruh jabatan itu, tapi biarkan nurani ibu saya tetap hidup melalui setiap butir nasi yang akan saya berikan kepada anak-anak yatim di pasar nanti. Tegas Yusuf dengan suara yang tenang namun penuh dengan kekuatan yang mampu meruntuhkan kesombongan manusia. Kalimat itu diikuti oleh tindakan Yusuf yang menyerahkan kunci-kunci kantor pusat kepada Handoko, untuk segera diproses menjadi yayasan kemanusiaan. Baron yang merasa sangat terhina sekaligus ketakutan, akhirnya berbalik dan melarikan diri dari gubuk tersebut, diikuti oleh anak buahnya yang tampak malu. Suasana kembali hening, menyisakan Yusuf dan pengacara tua itu di tengah remang malam yang mulai jatuh. Handoko menitikkan air mata. Ia merasa baru saja melihat sebuah mukjizat moral yang belum pernah ia saksikan di dunia korporat yang kotor selama 30 tahun ia bekerja. Ia melihat Yusuf sebagai sosok Yusuf yang berjalan menuju jendela, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan satu persatu di langit malam yang bersih. Badai telah benar-benar berlalu, meninggalkan kedamaian yang sangat hiperbolis di dalam hatinya. Ia merasakan beban di pundaknya telah hilang sepenuhnya. Ia menyadari bahwa peperangan antara amarah dan pengampunan telah dimenangkan oleh kasih sayang. Di saku bajunya, kain doa itu kini terasa sangat hangat. Seolah-olah roh Emilia sedang memeluknya dari kejauhan dengan penuh rasa syukur. Yusuf tersenyum. Sebuah senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki sejak ia menyemir sepatu pertama kalinya. Yusuf mengambil tas kerjanya,
Bukan tas kulit mahal tadi, melainkan kotak kayu semir sepatunya yang sudah tua. Ia mengelusnya perlahan, menyadari bahwa benda inilah yang telah mengajarinya menjadi manusia sebelum harta datang mengujinya. Ia memutuskan bahwa besok pagi, ia akan kembali ke pasar untuk terakhir kalinya, bukan untuk mencari uang, melainkan untuk mengumumkan pembukaan yayasan bagi teman-teman penyemir sepatunya. Di kejauhan, suara azan Isya mulai berkumandang, membawa pesan bahwa kegelapan hanyalah jembatan menuju cahaya yang lebih terang dari drama kehidupannya yang luar biasa ini. Fajar di kaki gunung merayap naik dengan keanggunan yang luar biasa, menyapu sisa-sisa kegelapan malam dengan jemari cahaya keemasan yang terasa seperti belayan lembut seorang ibu pada pipi anaknya yang sedang lelap. Udara pagi itu tidak hanya membawa kesejukan oksigen yang murni, tetapi juga mengusung aroma wangi tanah yang baru saja disucikan oleh air hujan semalam. Di halaman gubuk kayu yang menjadi saksi bisu segala badai takdir, Yusuf berdiri mematung, menatap cakrawala yang kini berwarna biru safir bercampur jingga. Ia mengenakan baju koko putih bersih yang baru saja ia setrika dengan tangan gemetar, sementara sarungnya yang berwarna hijau zaitun melambai lembut disentuh angin pegunungan. Di lehernya, kain doa pemberian Emilia tetap bertahta, bukan lagi sebagai beban dosa, melainkan sebagai medali kemenangan atas dendam yang berhasil ia taklukkan di bawah telapak kakinya. Batin Yusuf bergetar dalam sebuah harmoni yang hiperbolis, sebuah ketenangan yang begitu dalam hingga ia merasa mampu mendengar detak jantung semesta yang sedang berzikir bersamanya. Segala amarah yang dulu membakar dadanya seperti bara api kini telah berubah menjadi embun yang menyejukkan. Ia merasa jiwanya telah melalui proses alkimia spiritual. Dari seorang anak buangan yang penuh lubang kebencian, menjadi seorang pria utuh yang memahami bahwa setiap tetes air mata masa lalu adalah tinta yang digunakan Tuhan untuk menuliskan kisah kemuliaannya. Yusuf meraba kantong bajunya, merasakan kunci-kunci aset yayasan yang kini ia genggam bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pelayan bagi jiwa-jiwa yang terlupakan. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar penyemir sepatu manusia, melainkan penyemir kaca-kaca hati yang telah kusam oleh debu dunia. Lingkungan di sekitar makam digambarkan dengan sangat mendetail saat Yusuf mulai melangkahkan kakinya menuju bukit pemakaman. Rumput-rumput yang masih basah membasuh ujung sandalnya, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan saraf-saraf kakinya yang lelah. Ia melewati deretan pohon pinus yang berdiri tegak seperti barisan penjaga makam yang setia. Suaranya yang gemerisik tertiup angin terdengar seperti bisikan doa-doa kuno yang tak pernah putus. Di puncak bukit, dua gundukan tanah merah itu kini berdampingan, makam ibu angkat dan makam Emilia. Sebuah pemandangan yang sangat puitis dan menyesakkan dada. Wanita yang melahirkannya dan wanita yang membesarkannya kini bersatu dalam dekapan bumi yang sama. Seolah-olah kematian adalah satu-satunya tempat di mana semua perbedaan kasta dan rahasia tidak lagi memiliki arti. Penyampaian perasaan batin Yusuf saat bersimpuh di antara kedua makam tersebut diceritakan melalui narasi yang menggugah emosi terdalam. Ia meletakkan seikat bunga sedap malam di tengah-tengah kedua nisan tersebut, membiarkan aromanya yang mistis menguar di udara pagi. Yusuf merasakan sebuah kehadiran gaib yang sangat hangat menyelimuti pundaknya. Sebuah sensasi hiperbolis seolah-olah kedua ibunya sedang memeluknya secara bersamaan dari alam keabadian. Ia menatap nisan Emilia yang kini telah bersih dari noda darah senja kemarin, lalu menatap nisan kayu ibu angkatnya yang tetap bersahaja. Yusuf menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kemewahan yang penuh air mata dan kemiskinan yang penuh tawa. Ia merasa sangat kaya, bukan karena saham yang ia kelola, tetapi karena ia memiliki dua ibu yang telah mencintainya dengan caranya masing-masing yang sangat luar biasa. Ketegangan emosional memuncak saat Yusuf memulai sujudnya di antara dua makam itu. Dahinya menyentuh tanah yang dingin, dan di saat itulah, seluruh memori hidupnya berputar seperti film di balik kelopak matanya. Ia melihat dirinya saat bayi yang kedinginan di atas karung beras. Ia melihat tangannya yang hitam karena semir di pasar,
Ia melihat air mata Emilia di dalam mobil mewah, dan ia melihat senyum terakhir ibu angkatnya. Yusuf menangis dalam sujudnya, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Ia merasa seolah-olah setiap pori-pori kulitnya sedang mengeluarkan racun masa lalu dan menghisap cahaya masa depan. Ini adalah sujud pengampunan total, sebuah ritual penyembuhan jiwa yang menjadikannya manusia baru yang tidak lagi terikat oleh rantai kepahitan. Yusuf berjanji di hadapan pusara kedua ibunya untuk menjalankan amanah yayasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia telah memutuskan bahwa seluruh keuntungan perusahaan Emilia akan dialirkan untuk membangun sekolah-sekolah gratis bagi anak-anak pasar dan rumah sakit bagi lansia di desa-desa terpencil. Yusuf tidak ingin menjadi CEO yang duduk di kursi empuk. Ia ingin tetap menjadi santri yang kakinya kotor oleh debu jalanan saat membagikan bantuan. Ia membayangkan wajah-wajah penyemir sepatu di pasar Beringin Harjo yang kini tidak perlu lagi takut kelaparan atau tidak bisa sekolah. Bagi Yusuf, inilah makna sejati dari warisan, bukan tumpukan emas yang disimpan di brankas, melainkan manfaat yang terus mengalir seperti air sungai yang jernih menuju samudra ridha Tuhan. Suasana di pemakaman itu terusik oleh kedatangan Bapak Handoko yang membawa kabar terbaru dari Jakarta. Melalui narasi yang penuh detail, dikisahkan bahwa Tuan Baron telah ditangkap oleh pihak berwajib karena terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan selama bertahun-tahun. Kejahatan yang Baron bangun dengan penuh kesombongan akhirnya runtuh berkeping-keping akibat keserakahannya sendiri. Yusuf mendengarkan kabar itu dengan tenang, tanpa ada rasa puas atau keinginan untuk bersorak atas kehancuran musuhnya. Baginya, Baron adalah pengingat betapa berbahayanya harta jika tidak dijaga oleh iman. Yusuf menyadari bahwa takdir memiliki caranya sendiri untuk membersihkan duri-duri dalam perjalanannya, dan ia tidak perlu mengotori tangannya untuk membalas dendam, karena keadilan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Momen puncak emosional terjadi saat Yusuf bangkit dari sujudnya dan menatap langit yang kini telah sepenuhnya terang benderang. Ia mengambil kotak kayu semir sepatunya yang ia bawa ke pemakaman. Lalu perlahan-lahan ia meletakkan kotak itu di antara kedua makam sebagai simbol penyerahan masa lalunya. Kotak kayu yang kusam itu tampak bercahaya di bawah sinar matahari, seolah-olah ia telah berubah menjadi sebongkah berlian yang paling berharga. Yusuf merasa masa tugasnya di pasar telah selesai, dan kini tugas barunya sebagai penyemir jiwa telah dimulai. Ia merentangkan tangannya, menghirup napas panjang yang terasa begitu ringan, seolah-olah seluruh beban gunung yang selama ini ia pikul telah mencair menjadi air yang menyucikan langkahnya. Yusuf kemudian berpaling ke arah Bapak Handoko yang berdiri di kejauhan dengan pandangan penuh rasa hormat. Yusuf melangkah menuruni bukit dengan gaya jalan yang sangat mantap dan penuh wibawa, sebuah transformasi fisik yang mencerminkan kekuatan batinnya. Ia tidak lagi menunduk karena malu dengan pakaian lusuhnya. Ia berjalan dengan kepala tegak namun tetap dengan kerendahan hati seorang hamba. Di bawah bukit, puluhan santri junior dari pesantrennya telah menunggu. Mereka membawa bendera kecil dan senyuman yang menyambut kepulangan sang pahlawan mereka. Yusuf menyadari bahwa meskipun ia telah kehilangan dua sosok ibu secara fisik, ia kini telah menjadi ayah dan pelindung bagi ribuan anak yatim yang sedang menantinya di luar sana. Dialog langsung yang keluar dari bibir Yusuf di penghujung cerita ini menjadi kutipan yang sangat punci dan menutup seluruh rangkaian drama ini dengan keagungan pesan moral yang tak terlupakan. Suaranya yang jernih dan syarat akan ketenangan batin menggema di sela-sela lembah gunung, memberikan sebuah kesimpulan bagi siapapun yang mendengarkan. Dunia mungkin pernah membuangku di atas tumpukan karung, namun Tuhan memungutku untuk diletakkan di atas hamparan doa. Ketahuilah, kekayaan yang sebenarnya bukan terletak pada seberapa mengkilap sepatu yang kita kenakan, melainkan pada seberapa bersih hati yang kita bawa untuk bersujud di hadapannya. Tegas Yusuf dengan senyum yang paling indah, membuat Bapak Handoko dan para santri tertunduk haru dalam suasana spiritual yang luar biasa kental. Yusuf yang masuk ke dalam mobil,
Namun kali ini ia tidak duduk di kursi belakang sebagai majikan yang angkuh. Ia duduk di samping sopir, membuka jendela lebar-lebar untuk membiarkan angin pedesaan menerpa wajahnya. Ia melihat gubuk kayunya yang semakin menjauh di kejauhan, menyadari bahwa meskipun ia pergi menuju kemewahan yayasan di kota, jiwanya akan selalu tertinggal di gubuk itu, tempat di mana ia belajar bahwa cinta tidak butuh darah, dan pengampunan tidak butuh kata-kata. Yusuf memegang kain doa di lehernya untuk terakhir kali, merasakan kehangatan yang abadi, lalu ia memejamkan mata dengan damai saat mobil mulai melaju menuju masa depan yang cerah. Layar hidup Yusuf yang dulu penuh dengan noda semir dan debu penghinaan, kini telah bersih mengkilap, memantulkan cahaya kebaikan yang akan menyinari banyak orang. Perjalanan dari seorang santri penyemir sepatu menuju seorang pengelola yayasan miliaran rupiah ini bukan tentang perpindahan angka di rekening bank, melainkan tentang perpindahan derajat jiwa di mata pencipta. Drama ini berakhir di sebuah jalan setapak pegunungan, di mana debu-debu yang beterbangan seolah-olah ikut berselawat mengiringi langkah seorang pemuda yang telah berhasil menyatukan retakan-retakan masa lalu menjadi mozaik kehidupan yang sempurna. Di atas bukit, bunga sedap malam di atas makam kedua ibunya mulai mekar, menebarkan wangi pengampunan yang akan bertahan selamanya dalam ingatan sejarah.